Bab 691 Guru Aola Douluo. Ketika mereka tiba di Sekte Tang lagi, mereka berusia 7 tahun. Tang Yuge dan Yuanen Hui, yang pernah tinggal di kota Shrek, tidak memiliki masalah untuk bergabung dengan Sekte Tang. Mereka tumbuh dengan mendengarkan legenda Sekte Tang. Qian Lei dan Liu Feng mengikuti jejak Lan Xuanyu dan tidak keberatan. Lan Mengqin berkata bahwa dia akan mendengarkan Bai Xiuxiu dan dia akan bergabung jika dia mau. 7 dari mereka mencapai kesepakatan setelah bertukar beberapa kata. Mereka menghubungi Deng Bo dan tiba di markas Sekte Tang pada hari yang sama. Deng Bo sekali lagi membawa mereka ke markas Sekte Tang. Tang Yuge dan Yuanen Hui pernah ke sini sebelumnya, jadi mereka merasa baik-baik saja. Tetapi bagi Liu Feng, Qian Lei, dan Lan Mengqin, mereka telah mengalami kejutan yang sama seperti yang dirasakan Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu. Mereka langsung masuk ke aula utama dan melewati koridor panjang. Di depan mereka ada aula besar. Lengkungan besar setinggi 15 meter dan ketika Deng Bo tiba di pintu, ekspresinya berubah menjadi sangat hormat. Ini adalah aula pahlawan Sekte Tang kami. Hanya anggota Sekte Tang yang paling menonjol dalam sejarah yang diizinkan untuk dihormati di sini. Ada sangat sedikit pendatang baru yang diizinkan mengadakan upacara di sini setelah bergabung dengan Sekte Tang. Sejujurnya, aku iri pada kalian semua. Silakan masuk. Saat dia berbicara, Deng Bo mengetuk lengkungan itu. Pintu melengkung besar perlahan terbuka, memperlihatkan aula besar. Perasaan kuno dan kesungguhan yang belum pernah terjadi sebelumnya segera menyebar dari dalam, menyebabkan Lan Xuanyu dan yang lainnya dengan jelas merasakan getaran di hati mereka. Pintu terbuka dan interior menjadi lebih terang. 2 baris pilar batu raksasa memanjang ke dalam dan pahatan batu setinggi 5 meter muncul di kedua sisinya. Mereka diukir dengan sempurna. Tidak hanya mereka humanoid, tetapi masing-masing dari mereka juga memiliki karakteristik unik dari martial soul mereka. Lan Xuanyu dengan cepat melihat beberapa wajah yang dikenalnya di antara patung-patung ini karena dia pernah melihat patung serupa di Akademi Shrek sebelumnya. Ini harus menjadi leluhur Akademi Shrek dan Sekte Tang. Lan Xuanyu perlahan berjalan ke aula dan hatinya sedikit bergetar. Tak terlihat, dia merasakan fluktuasi spiritual yang aneh di aula. Fluktuasi spiritual ini terasa mulia dan membawa aura spiritualnya seolah-olah sedang menyublim. Dia sepertinya bisa melihat dan mendengar semua yang telah dilakukan leluhur Sekte Tang ini untuk Sekte Tang. Dia terus maju dan melihat patung terbesar di dalamnya. Itu tepat di depannya, berdiri di sisi terdalam. Itu adalah pendiri Sekte Tang, Dewa Laut Tang San. Dewa Laut ini mengenakan baju besi emas dan memiliki rambut biru panjang yang menutupi punggungnya. Dia tampak berusia 20-an dan dicat seluruhnya, membuatnya tampak seperti orang sungguhan. Patung raksasa setinggi lebih dari 10 meter memegang trisula emas dan memiliki senyum tipis di wajahnya seolah-olah sedang menatapnya. Di kedua sisi Dewa Laut Tang San ada 2 patung raksasa yang juga setinggi 10 meter. Orang di sebelah kiri memiliki mata vertikal di dahinya dan ada 6 patung kecil di sekelilingnya. Salah satunya memiliki bentuk ulat sutera putih di bahunya dan memiliki cincin emas di sekeliling tubuhnya. Yang paling menarik perhatian adalah 2 wanita. Satu berpakaian putih sementara yang lain berpakaian hijau. Ke-6 patung itu mengelilinginya. Meskipun ini adalah pertama kalinya Lan Xuanyu melihat patung ini, semua orang bisa menebak asalnya. Orang ini pernah menjadi salah satu dari 7 monster Shrek dan juga salah satu aktor utama di balik kebangkitan Sekte Tang. Dia juga pendiri Spirit Pagoda, Spirit Ice Douluo Huo Yuhao yang menciptakan sistem Spirit Soul. Dikatakan bahwa dia juga telah menjadi dewa. Ada juga desas-desus bahwa dia adalah menantu Dewa Laut Tang San dan istrinya adalah putri Dewa Laut Tang San yang sedang bermain di alam bawah. Yang ada di pundaknya haruslah binatang jiwa 1 juta tahun yang legendaris, kultivasi 1 juta tahun yang bahkan belum dicapai oleh Dewa Binatang di Tian, ulat sutra es mimpi langit yang sangat lemah. Sosok hijau dan putih harus menjadi 2 anggota dari 10 binatang besar generasi itu, kalajengking Kaisar Giok Es dan wanita salju surgawi. Orang harus tahu bahwa peringkat wanita salju surgawi bahkan lebih tinggi daripada Emerald Swan biji. Lan Xuanyu dan yang lainnya telah melihat patung di sisi lain Dewa Laut Tang San. Itu terlihat persis sama dengan Raja Naga Douluo Tang Wulin yang memegang tombak naga emas dan mengenakan armor pertempuran 4 kata. Topeng emas menutupi sebagian besar wajahnya yang tampan, tetapi matanya sangat cerah. Lan Xuanyu tidak tahu mengapa, tetapi ketika dia menatap matanya, dia merasakan sedikit kesedihan.
Tidak ada keraguan bahwa ketiganya adalah eksistensi terpenting dalam sejarah Sekte Tang. Di antara mereka, Dewa Laut Tang San dan Raja Naga Douluo Tang Wulin pernah menjadi Master Sekte Tang. Hanya mereka yang memenuhi syarat untuk berdiri di kursi utama Aula Pahlawan. Sinar cahaya turun dari langit dan sesosok muncul di depan tim Lan Xuanyu. Bukan Tang Miao yang pernah dilihat Lan Xuanyu sebelumnya, tapi orang asing. Dia tampak berusia 20-an, tampan dan berpakaian putih. Rambut hitamnya yang panjang terurai di belakang kepalanya. Dibandingkan dengan Tang Miao, dia kurang anggun tapi lebih heroik. Seluruh tubuhnya tampak memancarkan cahaya tak terlihat. Dia mendarat di depan ketiga patung raksasa itu dan tersenyum. Datang mendekat, kelompok 7 Lan Xuanyu dengan cepat berjalan ke depan. Lan Xuanyu berada di tengah sementara 6 orang lainnya berdiri di sisinya. Pria berpakaian putih itu tersenyum. Saya adalah wakil Master Sekte Tang, Master Meng Fei dari Douluo Hall. Selamat datang di Sekte Tang dan Sekte Tang. Guru Aula Douluo, pangkat yang lebih tinggi dari Tang Miao, itu pasti pembangkit tenaga dewa. Salam, Tuan Balai. Lan Xuanyu dan yang lainnya dengan cepat membungkuk. Meng Fei tersenyum. Kita akan menjadi keluarga di masa depan, tidak perlu formalitas. Ini adalah Aula Pahlawan Sekte Tang kami, dan kami menyambut Anda semua di sini untuk berlatih di masa depan. Kereta, Lan Xuanyu tertegun. Bagaimana kita berlatih di sini? Meng Fei tidak menjelaskan dan berkata, upacara akan dimulai sekarang. Saya akan membaca aturan Sekte Tang terlebih dahulu. Mohon dengarkan baik-baik dan ingatlah di dalam hati Anda. Aturan pertama Sekte Tang adalah berhenti memperkosa dan menjarah. Aturan kedua adalah menghentikan ketidakadilan. Peraturan ketiga, saat dia berbicara, ekspresinya berubah serius. Aturan Sekte Tang sangat ortodoks, dan Lan Xuanyu serta yang lainnya mencatatnya. Aturan Sekte telah dibaca. Selanjutnya, kalian semua bisa tunduk pada 3 leluhur Sekte Tang. Saat dia berbicara, Meng Fei mundur ke samping. Nenek moyang Sekte Tang secara alami adalah Dewa Laut Tang San, Ro Es Douluo Huo Yuhao, dan Raja Naga Douluo Tang Wulin. Ketujuh orang itu menghadap ketiga leluhur dan membungkuk dalam-dalam. Upacara sudah selesai. Mulai sekarang, kalian semua adalah anggota Sekte Tang. Saya mewakili Sekte Tang dan menyambut Anda semua. Senyum Meng Fei muncul kembali. Itu dilakukan begitu saja. Prosesnya tidak rumit. Tetapi melihat ketiga patung di depan mereka dan merasakan aura aneh di sekitar mereka, mereka bertujuh merasakan kesucian. Sekarang, silakan duduk di mana Anda berada. Nenek moyang kami akan memberkati Anda. Meng Fei tersenyum, memberkati. Meskipun mereka tidak tahu apa artinya, ketujuh orang itu masih duduk bersila di bawah pimpinan Lan Xuanyu. Pada saat berikutnya, mereka merasa bahwa Douluo Hall Master di depan mereka memancarkan cahaya putih terang yang menyilaukan. Seluruh tubuhnya tampak membengkak dalam sekejap dan sosoknya menjadi lebih besar. Segala sesuatu di sekitar mereka mulai menjadi buram dan tim 7 Lan Xuanyu segera merasa seolah-olah dunia berputar. Seolah-olah mereka berada di pusaran dan kesurupan. Pada saat berikutnya, di bidang penglihatan dan persepsi mereka, semua patung di sekitar mereka tampak menjadi hidup saat mereka melihatnya. Gugusan kekuatan spiritual mendarat di tubuh mereka dan membersihkan tubuh dan pikiran mereka. Bab 692 Legenda Para Dewa. Dua pusaran di tubuh Lan Xuanyu mulai berputar secara alami. Dia bisa dengan jelas merasakan laut spiritualnya mendidih, dan pusaran di dalamnya berputar sangat keras. Pada saat itulah seruan lembut bergema di dunia spiritualnya. Lan Xuanyu menyadari bahwa laut spiritualnya telah berubah menjadi emas gelap. Sosok diam-diam muncul di laut spiritual. Itu adalah Dewa Binatang di Tian, yang telah tertidur selama bertahun-tahun. Ini adalah proyeksi spiritual, benar-benar nyata. Aku bisa merasakan aura mereka lagi. Senyum pahit muncul di wajah Dewa Binatang. Dia melayang di atas laut spiritual Lan Xuanyu dan melihat ke kejauhan. Matanya berkedip-kedip seolah-olah dia tenggelam dalam pikirannya dan pada saat yang sama, dia tampak tersesat. Senior di Tian, Lan Xuanyu memfokuskan pikirannya dan mewujudkan sosoknya sendiri di laut spiritualnya. The Beast God di Tian menoleh untuk menatapnya dengan senyum tipis di wajahnya. Tuan, kita seharusnya berada di tempat Sekte Tang, kan? Aura spiritual di sini seharusnya disimulasikan oleh leluhur Sekte Tang. Ini sangat bermanfaat untuk menstabilkan laut spiritual seseorang dan bahkan saya mendapat manfaat darinya. Lan Xuanyu, kamu akhirnya bangun,
aku hampir melupakan keberadaanmu. Dewa binatang di Tian secara alami dapat mendengar ketidakpuasan dalam nada suaranya. Dia tersenyum dan berkata, Tuanku, jangan khawatir. Meskipun saya telah tertidur lelap, saya pasti akan muncul untuk membantu Anda jika Anda benar-benar menghadapi krisis yang mengancam jiwa. Tidur nyenyak di Tian juga bermanfaat bagi Tuanku. Ini dapat membantu Anda menekan laut spiritual Anda saat menjadi tidak stabil. Paling tidak, itu tidak akan menjadi masalah sebelum Anda menerobos ke peringkat dewa. Ketika Anda menerobos ke 4 ring sebelumnya, saya merasakannya. Masalah terbesar yang Anda hadapi selama terobosan Anda adalah masalah antara 2 garis keturunan yang berbeda. Garis keturunan Raja Naga Emas dan Raja Naga Perak sedang dalam konflik. Apakah itu dalam hal esensi energi atau spiritual, mereka sangat bertolak belakang, seperti terang dan gelap. Garis keturunan Raja Naga Emas dan Raja Naga Perak. Seru Lan Xuanyu. Dewa binatang di Tian menjawab, itu benar. Jika tidak, dari mana asal-usul transformasi Dewa Naga dan Dewa Naga Anda? Itu karena kamu memiliki garis keturunan Raja Naga Emas dan Perak maka kamu memiliki mutasi itu. Lan Xuanyu tertegun, bukankah jiwa bela diriku rumput perak biru? Bisakah rumput perak biru bermutasi menjadi garis keturunan Raja Naga Emas dan Raja Naga Perak? Dewa binatang di Tian terdiam sesaat sebelum dia berkata perlahan, ada beberapa hal yang ditakdirkan oleh surga. Mengapa Anda memiliki garis keturunan seperti itu? Anda hanya dapat menemukannya sendiri di masa depan. Anda seharusnya sudah merasakan manfaat yang diberikan kepada Anda oleh 2 garis keturunan ini, tetapi juga kesulitannya. Lan Xuanyu menganggukkan kepalanya. Saat itu, ketika dia baru mulai berkultivasi, dia menghadapi masalah besar. Jika bukan karena bantuan Guru Nana, dia pasti sudah mati. Setelah itu, untuk setiap terobosan, dia akan menemui hambatan yang sulit. Tidak hanya lebih sulit untuk menumbuhkan kekuatan jiwanya daripada rekan-rekannya, tetapi juga lebih sulit untuk menerobos. Ini karena kedua garis keturunan ini saling menolak. Proses kultivasi Anda hanyalah proses menggabungkan 2 garis keturunan. Dan selama proses penggabungan ini, mereka pasti akan berbenturan dan menolak satu sama lain karena mereka adalah entitas yang independen. Satu-satunya hal yang dapat Anda syukuri adalah bahwa mereka hanya memiliki Anda sebagai satu-satunya keinginan. Ini adalah dasar persatuan. Kalau tidak, hasil akhirnya adalah salah satu melahap yang lain atau kedua belah pihak terluka. Lan Xuanyu mengerutkan alisnya. Mengapa seperti ini? Saya telah mengalami beberapa adegan dari masa lalu di mana Dewa Naga pernah memerintahkan naga untuk bertarung dan gagal. Menurutmu, Raja Naga Emas dan Raja Naga Perak harus menjadi bagian dari Dewa Naga, jadi mengapa mereka saling menolak? Ditian berkata, ini karena mereka mewakili kemampuan dan kondisi mental Dewa Naga yang berbeda. Dewa Naga adalah dewa terkuat yang pernah ada. Sebelum manusia mulai naik ke dewa di alam ilahi juga diperintah oleh kami para naga. Dewa Naga bertanggung jawab atas penciptaan dan kehidupan, kebaikan dan kejahatan. Dia bertanggung jawab atas segalanya di alam ilahi. Pada saat itu, dia sangat kuat. Tapi itu juga karena Dewa Naga sering mendapat masalah. Apakah itu kehidupan atau kehancuran, kebaikan atau kejahatan, mereka benar-benar kebalikannya. Oleh karena itu, dia harus bertindak sebagai eksistensi yang berbeda pada waktu yang berbeda, yang menyebabkan kesadaran kuat Dewa Naga terbagi sampai batas tertentu. Perasaan ini sama sekali tidak menyenangkan. Dewa Naga sering kesakitan, dan pada saat itu, dia bahkan akan membunuh binatang suci lainnya. Setiap kali dia bangun, dia akan sangat kesakitan. Setelah itu, para dewa manusia bangkit dan mulai mendapatkan pijakan di alam ilahi. Pertumbuhan dan perkembangan mereka sangat cepat. Raja Dewa Manusia dari generasi itu dikenal sebagai Dewa Asura. Dia memimpin manusia untuk menjadi lebih kuat, secara bertahap membentuk alam ilahi miliknya. 2 alam ilahi yang agung itu seperti 2 ras berbeda yang saling bertarung. Pada akhirnya, mereka masih bertabrakan dan menjadi lebih kuat satu sama lain. Pada saat itu, Dewa Manusia tidak bisa mengalahkan kita apapun yang terjadi. Hanya saja Dewa Naga memiliki masalah lain dengan kondisi mentalnya dan tiba-tiba mengamuk dalam pertempuran krusial. Tidak hanya dia tidak membunuh musuh yang kuat, tetapi dia juga membunuh sejumlah besar Divine Beast kita. Pertempuran itu menyebabkan langit menjadi gelap. Pada akhirnya, Dewa Naga, yang telah tenang dari keadaan mengamuknya, sudah sangat lemah.
Dia dibunuh oleh Dewa Asura. Saya masih ingat dengan jelas bahwa pada saat itu, Dewa Asura pernah berkata kepada Dewa Naga, biarkan aku mengakhiri rasa sakitmu dan biarkan semuanya dimulai lagi. Petik 2. Saat itu, saya tidak mengerti apa yang dia maksud. Baru kemudian Dewa Naga yang terbunuh dan terpecah menjadi Raja Naga Emas dan Raja Naga Perak yang aku tahu. Raja Naga Perak mewarisi aura kebaikan dan kehidupan sedangkan Raja Naga Emas mewarisi kehancuran dan kejahatan. Dewa Naga dibunuh dan dipecah menjadi 4 kursi dewa yang diwarisi oleh manusia. Bersama dengan Dewa Asura, mereka menjadi 5 Raja Dewa dan memerintah alam ilahi bersama. Namun, mereka tidak lagi mengizinkan kami para binatang untuk berkultivasi dan menjadi dewa. Mereka menyegel jalan kita ke alam ilahi. Raja Naga Perak diasingkan sebagai kesempatan untuk hidup yang diberikan oleh Dewa Asura sementara Raja Naga Emas disegel di dunia ilahi, menyegel bagian mengamuk dari Dewa Naga yang dulunya kejam. Dewa Binatang Ditian menceritakan sebuah legenda kuno yang membuat Lan Xuanyu terpesona. Tapi apakah garis keturunan Raja Naga Emas dan Raja Naga Perak di tubuhku sama dengan mereka? Ini berbeda, kata Ditian dengan suara rendah. Karena kamu bukan Raja Naga Emas atau Raja Naga Perak, kamu hanya memiliki warisan garis keturunan mereka. Kamu seperti Dewa Naga yang belum menyatukan kedua kekuatan ini. Jika kamu benar-benar bisa menyatukan mereka di masa depan, kamu akan menjadi Dewa Naga yang baru. Lan Xuanyu berkata, kalau begitu, apakah aku akan menghadapi masalah Dewa Naga dan kesadaranku terbelah menjadi 2? Ditian, ini yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Anda tidak akan melakukannya. Lan Xuanyu tertegun. Mengapa? Ditian kemudian berkata, Dewa Naga di masa lalu harus menyerap kursi kebaikan, kejahatan, kehidupan, dan kehancuran 4 Raja Dewa untuk mengendalikan alam ilahi dengan benar setelah menjadi dewa. Karena inilah dia mulai berubah secara halus. 2 garis keturunan yang Anda miliki secara alami juga membawa aura seperti itu, tetapi Anda terpisah 1 generasi dan bukan orang yang sama seperti sebelumnya. Semua yang Anda miliki dimulai dari awal. Jadi, dalam proses kemajuan Anda, itu kebalikan dari apa yang dia lakukan saat itu. Setiap kali Anda meningkatkan dan menggabungkan 2 garis keturunan, Anda sebenarnya menghilangkan aura yang tersisa dari keempat kursi dewa ini. Itulah mengapa sangat sulit bagi Anda untuk maju. Jadi, jika Anda bisa berkultivasi menjadi Dewa Naga, Anda akan dapat kembali ke masa ketika Dewa Naga tidak menyerap keempat kursi dewa dan hanya Dewa Naga. Hanya Dewa Naga seperti itu yang dapat membawa kita pada kebangkitan binatang ilahi. Divine Beats ingin benar-benar mandiri, tidak seperti sekarang dengan tunduk pada manusia. Itulah alasan mengapa aku memilihmu. Anda mewakili masa depan jiwa binatang buas, dan saya bahkan dapat mengatakan sejauh semua jenis binatang buas di semua pesawat. Bab 693 Murid Sekte Tang. Lan Xuanyu tersenyum pahit. Saya tidak pernah memikirkan masalah sejauh ini di masa depan dan begitu mulia. Saya hanya ingin bekerja keras dan berkultivasi. Tapi sepertinya jalan ini lebih sulit dari yang aku bayangkan. Benar, kata Ditian. Itulah mengapa kamu harus mempersiapkan diri dengan baik dalam proses berjalan di jalur ini. Anda tidak boleh tidak sabar untuk sukses. Kalau tidak, jika ada emosi negatif dalam garis keturunan Anda yang diperbesar, semua upaya Anda sebelumnya akan sia-sia. Tidak hanya tidak akan ada masa depan, tetapi Anda bahkan mungkin kehilangan nyawa Anda. Anda adalah Tuan sejati saya di hati saya, dan berapapun harga yang harus saya bayar, saya pasti akan bekerja keras untuk membantu Anda menyelesaikan terobosan terakhir. Kalimat terakhir The Beast God tegas dan tegas. Dia bisa dikatakan sebagai salah satu makhluk jiwa tertua dan selalu menduduki posisi Dewa Binatang. Dia tahu betul betapa menyakitkannya jiwa binatang buas tidak dapat menerobos dan menjadi dewa. Mereka telah mencoba berkali-kali dan banyak binatang buas yang kuat mati dalam kesengsaraan petir. Ada juga makhluk jiwa tak berdaya yang memilih untuk mengandalkan manusia yang kuat, seperti 6 jiwa roh dari roh es Douluo Huo Yuhao. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Lan Xuanyu bertanya pada Ditian. Ditian kemudian berkata, lanjutkan kultivasi Anda, tenangkan diri Anda, dan letakkan dasar. Semakin Anda siap, semakin tinggi peluang Anda untuk menerobos. Serap lebih banyak energi kehidupan untuk meningkatkan vitalitas Anda sendiri. Saya dapat merasakan bahwa ada keberadaan dalam garis keturunan Anda yang sangat cocok dengan energi kehidupan. Ini sangat bagus. Setiap kali Anda menerobos,
Anda pasti membutuhkan energi kehidupan dalam jumlah besar. Jadi, temukan lebih banyak harta surga dan bumi untuk mengisi kembali diri Anda. Segala jenis harta langit dan bumi akan berguna bagi Anda. Anda tidak perlu khawatir tidak dapat mencernanya, mereka akan menjadi bagian dari energi hidup Anda, bagian dari akumulasi Anda. Sama seperti Purple Immortal Ganoderma 100.000 tahun yang saya makan sebelumnya. Lan Xuanyu bertanya. Ditian kemudian berkata, meskipun Purple Immortal Spirit Ganoderma adalah ramuan abadi, itu adalah ramuan abadi tanpa jiwa. Efek obatnya terakumulasi dengan baik, tetapi tidak pada tingkat yang cukup tinggi, ada herbal yang lebih baik. Sekte Tang mengendalikan tempat yang disebut sumur api es Yin Yang. Itu pernah menjadi salah satu dari sedikit tanah suci di planet induk di masa lalu, dan masih demikian sampai sekarang. Saya bisa merasakan bahwa itu masih ada. Hanya di sana Anda dapat menemukan harta surga dan bumi yang sebenarnya. Selama status Anda di Sekte Tang cukup tinggi, Anda harus diizinkan pergi ke sana. Anda dapat mencobanya di masa depan. Proyeksi spiritual tempat ini sangat menarik, terus-menerus menstimulasi laut spiritual Anda, meningkatkan pertumbuhan kekuatan spiritual Anda. Baiklah, aku akan melanjutkan tidurku. Tuanku, apakah kamu tidak akan mengajariku cara berkultivasi? Lan Xuanyu bertanya, atau ajari aku beberapa kemampuan. Ditian menggelengkan kepalanya. Orang yang mengajarimu kultivasi sudah cukup baik, kamu tidak perlu aku mengajarimu lagi. Untuk memberikan kemampuan, ini belum waktunya. Suatu hari, Anda akan mengerti mengapa saya harus tidur. Tolong percayalah padaku, semua yang dilakukan Ditian adalah untuk kebaikanmu sendiri. Pada saat yang sama, itu juga untuk masa depan para Soulbeast. Pada titik ini, dia membungkuk dalam-dalam kepada Lan Xuanyu. Dengan kilatan cahaya, dia sekali lagi bergabung ke laut spiritual Lan Xuanyu dan menghilang. Kesadaran Lan Xuanyu berangsur-angsur kembali saat dia merasakan perubahan dalam fluktuasi spiritualnya. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan spiritualnya secara bertahap meningkat, memungkinkan persepsi spiritualnya menguat. Pemandangan di sekelilingnya mulai menjadi buram, dan hanya 3 patung raksasa di depannya yang menjadi sangat jelas. Dia hampir bisa melihat ketiga patung itu memperlihatkan senyum tipis saat mereka memandangnya. Itu adalah perasaan yang sangat aneh, dan sepertinya ada hubungan yang mengikat pikirannya. Planet Surga Dou. Tang Le duduk di kursi malas di balkon. Kursi malasnya empuk dan nyaman, dan dia merasa seolah tenggelam di dalamnya. Dia melihat laut di kejauhan dan merasa sangat santai. Di antara semua selebritas, dia mungkin yang paling malas. Selain sesekali menggelar konser, ia juga jarang menghadiri acara apapun. Paling-paling, dia akan menerima beberapa dukungan dan mengambil foto. Meski begitu, pengesahannya adalah yang paling mahal di seluruh industri. Setiap kali dia tidak bekerja, dia suka menyendiri dan mencari tempat yang tenang untuk melamun. Ini adalah kenikmatan terbesar dalam hidupnya. Selain itu, dia tidak memiliki kebiasaan buruk atau kesukaan. Semua pakaiannya dibeli oleh Le Qingling dan dia tidak perlu khawatir tentang apapun. Dan Le Qingling hanya memperlakukannya seperti boneka, memikirkan bagaimana mencocokkan pakaiannya setiap hari agar dia terlihat lebih baik. Tidak hanya untuk para penggemar, tetapi yang lebih penting, untuk dirinya sendiri. Selain malas, Tang Le masih mendengarkannya. Saat ini, Le Qingling kembali sibuk. Tang Le berbaring di sana dengan santai sambil mengenang konser di Shrek. Dia masih ingat sakit kepala hari itu dengan sangat jelas dan sepertinya itu yang paling menyakitkan sejak dia bangun. Tapi kehangatan yang diberikan Lan Xuanyu masih segar dalam ingatannya. Anak kecil itu sudah dewasa. Banyak orang mengatakan bahwa orang akan menjadi tua, tetapi waktu sepertinya tidak meninggalkan bekas apapun di tubuhnya. Dia harus mengatur lebih banyak waktu untuk mengunjunginya. Tang Le hanya akan benar-benar merasakan kehangatan dan kebahagiaan saat bersamanya. Tepat pada saat ini, tubuh Tang Le tiba-tiba sedikit bergetar. Dia menyipitkan matanya tanpa sadar dan sosok ilusi muncul di hadapannya, secara bertahap menjadi lebih padat. Dia melihat sepasang mata yang intim, dan kemudian dia melihat sosok yang samar-samar terlihat itu. Dan semua ini ada di hadapannya. Jika ada yang melihat pemandangan ini, mereka akan terkejut saat mengetahui bahwa ini adalah manifestasi mental. Itu hanya muncul ketika kekuatan spiritual seseorang telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Namun, manifestasi mental ini tidak muncul dari pikiran Tang Le tetapi sepertinya datang dari tempat yang jauh.
Tang Le berdiri secara naluriah dan tatapannya berangsur-angsur menjadi lebih fokus. Kemalasannya menghilang dan suaranya penuh dengan kejutan. Dalam gambar tersebut, sosok yang duduk di sana tampak sedang menatapnya. Suanyu. Di alam semesta yang jauh, ada halo pelangi lembut yang membentuk bola cahaya raksasa. Di dalam bola cahaya, ada awan pelangi yang mengambang dan dengan mudah mengisolasi semua sinar berbahaya di alam semesta. Di sebuah istana raksasa, 6 orang duduk bersila. Di tengah mereka ada bayangan raksasa yang padat dan berubah. Orang yang duduk di kursi utama memiliki rambut biru panjang yang menutupi punggungnya dan matanya tertutup. Tubuhnya memancarkan halo emas samar. Tiba-tiba, bulu matanya yang panjang bergetar dan dia perlahan membuka matanya. Sedikit kejutan muncul di matanya. Sebuah lingkaran emas keluar dari antara alisnya dan muncul di hadapannya. Halo berkedip dan sepasang mata ilusi muncul. Meski semuanya menjadi ilusi, emosi pria berambut biru itu menjadi gelisah. Afinitas garis keturunan, resonansi divine sense jarak jauh. Dia tiba-tiba berdiri dan berkata dengan suara yang jelas, "Saudara Zanggong, tolong bantu saya." "Baiklah." Suara jernih dan merdu lainnya bergema. Pada saat berikutnya, seorang pria tampan yang tingginya hampir sama dengannya muncul di sampingnya. Dia tersenyum dan mengangguk padanya sebelum duduk. Cahaya pekat tidak berubah sama sekali. Sosok pria berambut biru itu melintas dan menghilang dari tempatnya. 5 orang lainnya yang duduk-duduk tidak bergerak sama sekali seperti patung. Di istana lain, seorang wanita muda dengan kepang kalajengking sedang bersandar malas di tempat tidur. Di sampingnya duduk seorang wanita muda dengan mata cerah dan rambut panjang biru merah muda. Uhuk-uhuk, wanita dengan kepang kalajengking terbatuk pelan. Gadis berambut merah muda dan biru itu langsung bertanya dengan prihatin, "Bu, apakah batukmu tidak kunjung sembuh?" Bab 694 Ibu baik-baik saja. Wanita dengan kepang kalajengking itu tersenyum. "Tidak apa-apa, jangan khawatir. Ibu baik-baik saja." Gadis dengan rambut panjang biru kemerah-merahan sepertinya tidak merasa nyaman. "Bu, mengapa kamu terus batuk? Apakah Anda tidak sembuh dari penyakit Anda? Aku sangat mengkhawatirkanmu. Kami para dewa seharusnya tidak bisa sakit." Ayah berkata jika dewa sakit, itu akan sangat merepotkan. Sayang sekali Bibilu tidak ada lagi, kalau tidak, dia pasti akan menyembuhkanmu. Ayah berkata bahwa tidak ada dari kita yang cocok untuk mewarisi warisan Bibilu. Kalau tidak, dewa kehidupan yang baru pasti akan lahir untuk merawatmu. Set, gadis dengan kepang kalajengking membuat gerakan diam dan berbisik, "Jangan katakan lagi. Jangan beritahu ayahmu, oke? Kalau tidak, ibu akan marah. Bagaimanapun, tidak ada solusi yang baik saat ini, jadi jangan biarkan dia khawatir lagi. Sudah sangat sulit baginya untuk memobilisasi alam ilahi untuk menemukan rumah kita. Aku tidak bisa membiarkan dia mengkhawatirkanku lagi, oke?" Gadis dengan rambut biru merah muda cemberut bibir merahnya dan bersandar pada gadis dengan kepang kalajengking. Dia memeluk lengannya dan matanya dipenuhi dengan kekhawatiran dan keintiman. Gadis dengan kepang kalajengking membelai rambut panjangnya dengan lembut tetapi matanya dipenuhi dengan kepuasan. Tepat pada saat ini, matanya sedikit bergerak dan ada orang lain di samping tempat tidur. Itu adalah pria berambut biru dari istana. Melihat seberapa dekat ibu dan anak itu, mata pria berambut biru itu dipenuhi kehangatan. "Ayah." Gadis dengan rambut panjang biru kemerah-merahan juga memperhatikan kedatangan pria berambut biru itu. Dia segera melompat dan menerkam kepelukannya saat dia memanggil dengan penuh kasih sayang. "Haha, bayi perempuan benar-benar menjadi gadis yang baik. Saya telah melihat Anda menemani ibu setiap kali saya kembali baru-baru ini." Pria berambut biru itu tertawa. "Tentu saja, sejak awal aku selalu menjadi gadis yang baik." Gadis muda itu tersenyum manis. Pria berambut biru itu tertawa. "Aku mendengar dari Yuhao bahwa kamu akan menjadi seorang ibu." Wanita muda itu tersipu dan mengejek. "Ini semua salahnya." "Itu benar, itu semua salahnya." Pemuda berambut biru itu tertawa. "Ayah akan membantumu memukulinya, oke?" Dengan mengatakan itu, dia berbalik untuk pergi. "Iya." Gadis dengan rambut biru kemerah-merahan dengan cepat meraih tangan ayahnya dan menegur, "Apakah kamu tidak cukup memukulnya di masa lalu? Jangan menggertaknya sepanjang waktu." Pria berambut biru itu tertawa. "Seorang wanita dewasa benar-benar tidak bisa dipertahankan dalam keluarga. Ayah mertua memukuli menantunya tidak cukup, tidak peduli berapa kali saya memukulinya.
Siapa yang memintanya untuk menipu bayi kesayanganku? Baiklah, berhenti menggoda Wutong. Bukankah seharusnya kamu sedang bertugas sekarang? Kenapa kamu tiba-tiba kembali? Wanita dengan kepang kalajengking duduk. Pria berambut biru itu memandangnya dengan lembut dan berkata, aku di sini untuk memberitahu kalian semua kabar baik. Baru saja, Divine Sense saya merasakan aura garis keturunan di kejauhan. Ini tidak hanya memungkinkan saya menemukan koordinat, tetapi yang lebih penting, itu berarti putra kami yang berharga masih hidup. Benar-benar, mata gadis dengan kepang kalajengking menjadi sangat cerah. Dia tiba-tiba melompat dari tempat tidur dan meraih tangan suaminya, tubuhnya yang halus gemetar karena kegembiraan. Pria berambut biru itu menariknya ke pelukannya. Tentu saja, itu benar. Kapan aku pernah berbohong padamu? Juga, perasaan resonansi garis keturunan jarak jauh itu agak istimewa. Sepertinya itu bukan milik anak kita, tapi bukan putra kami. Gadis kepang kalajengking segera menjadi gugup. Sepertinya terpisah satu generasi. Dengan kata lain, aura garis keturunan yang kurasakan sepertinya adalah cucu kita. Saat Lan Xuanyu dan timnya meninggalkan Sekte Tang, langit di luar sudah gelap. Mereka tanpa sadar tinggal di Hall of Heroes markas Sekte Tang selama beberapa jam. Setiap orang memiliki perasaan yang berbeda. Beberapa merasa bahwa kekuatan spiritual mereka telah meningkat, sementara yang lain merasa bahwa mereka telah mendapatkan pencerahan mengenai keterampilan jiwa. Mereka semua berbeda, tetapi tidak diragukan lagi mereka sangat membantu. Ini juga memungkinkan mereka bertujuh memiliki kesan yang lebih dalam tentang Sekte Tang. Meng Fei secara resmi memberi mereka hak untuk mengolah teknik Sekte Tang. Teknik Sekte Tang tersedia di Akademi Shrek dan mereka diizinkan mengolahnya dengan bebas saat mereka kembali. Mereka tidak perlu menukar lambang mereka lagi. Teknik Sekte Tang yang telah dipelajari Lan Xuanyu sebagian besar adalah jalur membingungkan bayangan hantu dan mata setan ungu, tetapi dia juga sangat tertarik dengan teknik lain. Apakah itu tangan giok misterius, mengontrol naga penangkap bangau, atau pemisahan 100 senjata tersembunyi, dia ingin mempelajari semuanya. Dengan Mysterious Heaven Skill sebagai dasarnya, mempelajari teknik ini tidak terlalu sulit. Deng Bo menjadi perantara antara tim mereka dan Sekte Tang. Lan Xuanyu sudah bertanya kepadanya tentang identitas bajak laut mereka. Deng Bo memberitahu mereka bahwa ini adalah masalah yang sangat sederhana dan Sekte Tang akan menyewa kapal perang yang lebih besar bagi mereka untuk menyelesaikan misi. Sewa hanya akan membebankan mereka lambang kuning simbolis sebagai biaya sewa. Ini hampir setara dengan memberi mereka akses gratis ke sana. Semuanya sudah siap. Lan Xuanyu kembali dan memberitahu timnya untuk berkumpul untuk rapat sebelum mengonfirmasi misi. Misi tim Skyfighter, level 3, Planet Scouting. Waktu keberangkatan, 2 hari kemudian. Setelah memastikan misinya, semua orang sibuk dan mulai mempersiapkan perjalanan yang akan datang. Ada alasan lain mengapa Lan Xuanyu memilih misi ini. Secara relatif, durasi pelayaran lebih singkat. Dia pernah ke Sin Planet sebelumnya dan dengan lompatan super wormhole itu, dia bisa menghemat banyak waktu. Dia sudah memeriksa navigasi rute dan akan memakan waktu sekitar 6 hari bagi mereka untuk mencapai tujuan. Itu jauh lebih pendek dari misi sebelumnya. Ini memungkinkan mereka memiliki lebih banyak waktu untuk bergerak di planet itu. Mempertimbangkan bahwa itu adalah planet untuk diperdagangkan oleh bajak laut, Lan Xuanyu pergi ke pelelangan dengan mitranya dan membeli beberapa barang, bersiap untuk berdagang dengan planet itu. Dengan cara ini, mereka akan lebih terlihat seperti bajak laut. Pada saat yang sama, dia ingin melihat apakah ada sesuatu yang cocok untuk mereka di tempat ini. Setelah itu, tugas terpenting mereka adalah menempa armor pertempuran 2 kata mereka. Pembuatan armor pertempuran 2 kata tidak diragukan lagi membutuhkan banyak sumber daya. Secara alami diperlukan untuk memanfaatkan periode misi wajib untuk mengumpulkan beberapa sumber daya. Sama seperti biji naga proto yang mereka bawa kembali dari misi pertama mereka, Lan Xuanyu menyimpan sebagian dan menjual sisanya ke Akademi Shrek. Akademi tidak terlalu tertarik dengan biji naga proto, tetapi mereka mengatakan kepadanya bahwa Sekte Tang sangat tertarik untuk meneliti biji naga proto, jadi itu setara dengan menjualnya ke Sekte Tang. Itu juga memberi mereka banyak manfaat. Porsi keuntungan ini, bersama dengan pendapatan dari pertukaran poin sebelumnya, berarti pendapatan rata-rata setiap anggota dari 33 sayap langit melebihi 2 lambang ungu. Ini adalah seluruh kelas. Semua orang menyeringai dari telinga ke telinga.
Mereka membutuhkan sekitar 10 lambang ungu untuk ditukar dengan Messiah Skywing. Tentu saja, mereka masih harus membayar kembali logam langka yang telah ditempa oleh armor pertempuran satu kata Lan Xuanyu untuk mereka di masa depan. Tapi menurut kecepatan mereka menyelesaikan misi dan kecepatan mereka menghasilkan uang, sepertinya tidak terlalu sulit. Oleh karena itu, meskipun misi kedua mereka akan segera dimulai, tidak ada yang mengeluh. Dapatkan sumber daya, menjadi lebih kuat, dan dapatkan pengalaman dalam pertempuran. Tidak ada keraguan bahwa menjalankan misi bermanfaat bagi mereka semua. Terutama ketika mereka melihat Lan Xuanyu mengemudikan Messiah Skywing-nya dan menunjukkan sikap heroiknya, itu membuat semua orang memiliki harapan yang lebih besar untuk Messiah Skywing. Mengesampingkan yang lainnya, transformasi sangat keren. Semua persiapan dihentikan dan segala macam barang disimpan di ruang penyimpanan. Keberangkatan. Sebuah kapal perang berwarna biru tua diam-diam berlabuh di hanggar eksklusif Shrek Space Center. Lapisan kapal perang telah berubah dalam beberapa hari terakhir. Ada 33 sayap putih di atasnya, mewakili 33 sayap langit. Setelah Lan Xuanyu berkomunikasi dengan Deng Bo, dia memutuskan untuk benar-benar mendaftar sebagai kru bajak laut di Sin Planet. Dengan cara ini, semuanya akan terlihat lebih nyata. Di masa depan, ketika mereka akan menjalankan misi, mereka mungkin membutuhkan identitas bajak laut. Sekarang sudah siap, bukankah itu akan menyelamatkan mereka dari masalah di masa depan? Mereka hanya harus berhati-hati dan tidak mengungkapkan identitas mereka seperti terakhir kali. Bab 695-33 Kapal Perang Sayap Langit. Nama kru bajak laut hanyalah 33 Skywings. Itu nama yang sama dengan tim Skyfighter mereka, jadi mereka sengaja mengganti cat di kapal perang ini. Kapal perang biru tua dengan 33 sayap putih sebagai simbolnya sangat menarik perhatian. Deng Bo sudah menunggu mereka di kapal perang. Ketika dia melihat kelompok Lan Xuanyu, dia berjalan mendekat dan menunjuk ke arah kapal perang di belakangnya. Bagaimana itu? Tidak buruk, kan? Kapal perang di depannya memiliki panjang sekitar 90 meter, lebar 30 meter, dan tinggi 28 meter. Itu ramping dan memiliki sayap yang diperpanjang di kedua sisi. Itu tampak seperti kapal perang jiwa raksasa, tapi sedikit membengkak. Namun, wajar saja demi membawa lebih banyak senjata dan personel. Kapal perang serbu tingkat meteor. Itu satu tingkat lebih tinggi dari kapal perang sebelumnya. Kru bajak laut yang memiliki kapal perang serbu kelas meteor setidaknya sedikit terkenal. Kapal perang ini bisa membawa 300 orang untuk berperang sekaligus. Tentu saja, kalian tidak membutuhkan banyak orang. Mudah dikendalikan dan tidak jauh berbeda dengan kapal perang Anda saat ini. Sistem persenjataannya dilengkapi dengan meriam Super 720 mm, 8 meriam 160 mm, dan berbagai peralatan berteknologi tinggi seperti misil interferensi, misil tangkap, dan misil. Radarnya sangat canggih dan dapat mendeteksi kapal perang tak terlihat dalam jarak tertentu. Ini juga memiliki fungsi tembus pandang. Setelah melalui persetujuan khusus Aula Douluo, kami telah melengkapi kalian semua dengan 4 amunisi jiwa antimateri pembunuh dewa. Mereka lebih dari 10 kali lebih kuat dari yang Anda gunakan sebelumnya, tapi saya harap kalian akan mencoba untuk tidak menggunakannya. Hal ini dapat menyebabkan kehancuran besar di planet. Sebuah kapal perang di bawah pangkat dewa perang tidak akan dapat memblokir dengan perisai pelindung mereka. Tapi harga satu rudal sangat tinggi. Kalian harus membelinya jika ingin lebih di masa mendatang. Saya dapat memberitahu Anda harganya sekarang, 10 emblem ungu untuk satu. Dan ini setelah memperhitungkan diskon khusus untuk kalian. Kami juga telah mengurus bahan bakar untuk Anda saat ini. Anda hanya perlu memasukkan beberapa logam langka ke dalam tungku untuk mengaktifkan motornya. Sama untuk memberikan energi pada sistem senjata. Lan Xuanyu, apakah tidak akan ada dukungan untuk energi kita di masa depan? Deng Bo berkata, Sekte telah memberimu banyak dukungan. Tidak termasuk kapal perang itu sendiri, peralatan dan pengaturan di kapal perang saja sudah bernilai lebih dari 100 lambang ungu. Misi Skyfighter Anda tergantung pada kalian. Kecuali kalian berkontribusi pada sekte, itu hanya digunakan satu kali untuk tim Anda. Kapal perang bisa disewa untuk kalian sampai kalian lulus dari Outer Court. Lan Xuanyu menghela nafas dan berkata, Sekte telah memberi kami banyak dukungan. Tidak ada yang namanya makan siang gratis sejak awal. Tapi Kapten, saya punya pertanyaan. Lihat, bisakah Anda langsung memberi kami sumber daya senilai 100 lambang ungu?
Kami tidak akan melakukan misi tim lagi dan akan melakukan misi biasa sebagai gantinya, oke. Deng Bo menatapnya dengan kaget. Aku hanya bercanda, hanya bercanda. Lan Xuanyu dengan cepat tersenyum meminta maaf. Deng Bo berkata dengan kesal, kamu anak nakal, aku memberitahumu, berhati-hatilah. Kapal perang ini dilengkapi dengan teknologi terbaru dari Sekte Tang. Jika Anda benar-benar menghadapi bahaya, kami lebih baik menghancurkannya daripada membiarkannya jatuh ke tangan bajak laut. Memahami, aku mengerti. Lan Xuanyu mengangguk. Mengapa kamu tidak ikut dengan kami untuk bermain? Bibir Deng Bo berkedut. Ikuti kalian, dan membiarkan Anda menculik dan menipu kapal perang lain. Bermimpilah. Ayo pergi, naik kapal perang. Saya akan menjelaskan kepada Anda cara menggunakannya dan kalian bisa terbang sendiri. Metode uji coba pada dasarnya sama dengan kapal perang Anda, tetapi memiliki lebih banyak fungsi. Dia tidak mau pindah dengan Lan Xuanyu dan yang lainnya, terutama karena dia takut marah sampai mati. Sehubungan dengan ini, Lan Xuanyu tidak berdaya. Kepercayaan tidak dibangun sejak awal, dan tidak mudah untuk membangunnya kembali. Setelah menaiki kapal perang, itu memang jauh lebih luas dari milik mereka. Lagi pula, mereka tidak berada di level yang sama. Konfigurasi internal kapal perang sangat kaya. Sistem yang berbeda membutuhkan personel yang berbeda untuk beroperasi. Itu sangat cocok untuk kelas eksperimen perang bintang. Mereka telah lama belajar bagaimana mengemudikan kapal perang, jadi mereka secara alami sudah familiar dengannya. Lan Xuanyu dengan cepat membuat alokasi dan menugaskan para siswa ke posisi yang berbeda. Keuntungan terbesar dari kapal perang Sekte Tang adalah uji cobanya. Kapal perang yang mampu menampung 300 orang ini hanya membutuhkan sedikitnya 20 orang agar dapat melaju dengan lancar. Ada tempat istirahat khusus di kabin belakang, serta tempat bersantai. Ada juga ruang meditasi khusus. Menurut permintaan Lan Xuanyu, bahkan ada ruang tempa khusus. Inilah yang diminta secara khusus oleh Lan Xuanyu ketika dia meminta kapal perang. Perjalanan bolak-balik selama setiap misi sangat panjang dan tidak banyak yang bisa dia lakukan selain bermeditasi. Dia bisa menggunakan waktu ini untuk memalsukan. Berlatih menempa paduan dan menempa logam untuk mempersiapkan armor pertempuran dua kata semua orang di masa depan. Sekte Tang benar-benar kuat. Mereka menyelesaikan modifikasi dalam 2 hari. Mereka tidak hanya memiliki ruang tempa, tetapi mereka juga memiliki ruang khusus untuk meditasi, ruang pertempuran yang lengkap, ruang desain yang tenang, dan ruang produksi. Tidak masalah membuat battle armors langsung di kapal perang. Mereka sangat bijaksana. 100 lambang ungu hanyalah nilai dari berbagai senjata dan energi di kapal perang, bukan kapal perang itu sendiri. Lan Xuanyu merasa bahwa nilai kapal perang itu sendiri tidak berlebihan. Setelah memeriksa kekuatan sistem senjatanya, para siswa dari 33 sayap langit benar-benar jatuh cinta dengan kapal perang ini. Itu jauh lebih baik daripada yang biasanya mereka gunakan saat belajar mengemudikan kapal perang. Dalam 2 tahun atau lebih, kapal perang ini akan menjadi milik mereka. Mereka dapat mengemudikannya sendiri dan melakukan perjalanan di luar angkasa untuk menyelesaikan misi Skyfighter mereka. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah dibayangkan oleh sekolah lain. Jika seorang siswa normal dari Fakultas Komando Luar Angkasa ingin mengemudikan kapal perang sungguhan, mereka harus menunggu sampai mereka lulus dan mulai dari kapal perang tingkat terendah untuk membiasakan diri dengannya. Adapun tim Lan Xuanyu, itu setara dengan mereka memiliki kapal perang yang bisa mereka perintahkan. Meskipun disewa, siapa lagi yang berani menyewakannya kepada mereka selain Sekte Tang? Ini bukan hanya kekayaan Sekte Tang, tetapi juga kepercayaan mereka pada mereka. Jika mereka kehilangan kapal perangnya, itu akan menjadi kerugian besar bagi pasukan biasa atau militer. Tapi Sekte Tang kaya dan mengesankan, jadi mereka benar-benar tidak peduli. Setelah memperkenalkan berbagai fungsi, Deng Bo segera menyadari bahwa tidak ada yang memperhatikannya. Melihat para pemuda yang bersemangat ini, dia tidak bisa tidak merasa iri. Baru pada usia 25 tahun dia bisa memimpin sebuah kapal perang. Meski begitu, dia masih seorang komandan kapal perang yang sangat muda dari Sekte Tang. Tapi saat itu, dia hanya memimpin kapal perang pengintai kelas meteorit. Persetujuan khusus Aula Douluo kali ini memberi anak-anak ini sebuah kapal perang kelas meteorit. Ada perbedaan satu peringkat dan itu adalah perbedaan dunia. Di militer, kapten kapal perang penyerang kelas meteorit setidaknya adalah seorang kolonel. Sekte Tang sangat menghargai anak-anak ini.
Inilah yang mereka maksud dengan seseorang bisa mati karena kemarahan membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Namun, menurut perkiraan Deng Bo, ada kemungkinan besar bahwa lebih dari 10 dari 33 anak ini dapat masuk ke pengadilan dalam Akademi Shrek. Jika mereka benar-benar berhasil, investasi Sekte Tang pasti akan sepadan. Kapten, Lan Xuanyu tiba-tiba muncul di sampingnya dan memeluk bahu Deng Bo sambil tersenyum. Apa? Ditatap oleh Lan Xuanyu seperti itu, Deng Bo merasa sedikit bersalah. Sepertinya ini adalah tayangan ulang dari adegan sebelum mereka menculiknya. Lan Xuanyu berkata, Kapten, seperti ini. Jika kita dapat membawa kembali beberapa sumber daya dari misi ini, dapatkah kita langsung menukarnya dengan sumber daya yang dibutuhkan untuk kapal perang di Sekte Tang kita? Shrek seharusnya tidak memiliki ini. Deng Bo berkata, ini seharusnya mungkin, dan sangat disambut baik oleh sekte. Sekte ini juga membutuhkan segala macam sumber daya dan pasti tidak akan membiarkan kalian kalah dalam hal pertukaran. Dapat dianggap bahwa kalian telah berkontribusi pada sekte tersebut. Terima kasih banyak. Bab 696 Merampok-Perampok. Baiklah, kalau begitu sudah beres. Lan Xuanyu mengangguk puas. Deng Bo tiba-tiba merasa agak aneh. Kata-kata Lan Xuanyu sepertinya berbeda dari yang dia bayangkan. Deng Bo tahu tentang misi mereka kali ini juga. Itu terutama untuk mendeteksi dan mengambil beberapa sampel. Federasi ingin melihat apakah perlu mengembangkan planet kecil itu sehingga Federasi dapat memutuskan apakah akan mengirim pasukan untuk mendudukinya. Bagaimana dengan hasil panen? Apakah mereka akan menggali langsung di planet ini? Tidak mudah menemukan tambang logam langka. Deng Bo tidak begitu mengerti apa yang dimaksud Lan Xuanyu bahkan setelah dia dikeluarkan dari kapal perang. Setelah melepas Deng Bo, pintu kabin tertutup. Lan Xuanyu bertepuk tangan dan menarik perhatian semua orang. Melihat kegembiraan di mata teman sekelasnya, Lan Xuanyu tersenyum. Mulai sekarang, kapal perang ini milik kita. Pada saat yang sama, mulai sekarang, kami bukan lagi siswa Akademi Shrek. Kami adalah bajak laut, 33 bajak laut sayap langit. Saya Komandan Ren, apakah ada yang keberatan? Saat dia mengatakan itu, ada ledakan tawa. Bajak laut, itu benar. Mereka sudah terdaftar dan merupakan bajak laut sejati. Lan Xuanyu berkata, jangan tertawa. Karena kami bajak laut, kami harus melakukan beberapa hal yang harus dilakukan bajak laut di masa depan. Kalau tidak, bukankah identitas kita akan mudah terungkap? Jika identitas kami terungkap, itu akan sangat tidak menguntungkan bagi operasi kami di masa depan. Apa yang harus dilakukan perompak? Kita tidak bisa merampok kapal dagang, kan? Ding Zuohan bertanya dengan bingung. Lan Xuanyu berkata, tentu saja tidak. Bagaimana kita bisa melanggar hukum federasi? Kami adalah siswa berprestasi dari Akademi Shrek, tetapi kalian baru saja mendengar apa yang dikatakan Kapten Deng. Di masa depan, kami harus mengandalkan diri sendiri untuk perbekalan kapal perang kami. Sejujurnya, saya sama-sama bersemangat untuk bisa menggunakan kapal perang sebesar itu, tapi saya melakukan beberapa perhitungan di kepala saya sekarang. Kami memiliki persediaan dan perlengkapan yang cukup untuk misi ini, tetapi bagaimana dengan lain kali? Apa yang harus kita lakukan lain kali? Sangat mungkin keuntungan yang kita dapatkan dari misi tersebut bahkan mungkin tidak sebanyak yang digunakan kapal perang kita. Kami memiliki kapal perang, tetapi kami benar-benar tidak mampu membelinya sekarang. Setelah mendengar ini, senyum di wajah semua orang menghilang. Semua orang tahu cara menghitung. Terakhir kali mereka berada di Proto Dragon Planet, setelah mereka kembali, total pendapatan mereka masing-masing sekitar 2 lambang ungu. Seluruh kelas menambahkan hingga hampir 70 lambang ungu. Ini tidak diragukan lagi merupakan kekayaan yang cukup besar, tetapi dibandingkan dengan kapal perang sebelum mereka, itu bukan apa-apa. Deng Bo berkata bahwa Sekte Tang telah memberi mereka lebih dari 100 lambang ungu. Pasokan masa depan mereka pasti akan serupa. Panen mereka di Proto Dragon Planet jauh melebihi panen biasanya. Lagi pula, mereka telah memburu dan membunuh Proto Dragon peringkat 8, dan ada begitu banyak Proto Dragon tambahan yang berhasil mereka bunuh selama Proto Dragon Tide. Tetapi tidak mungkin setiap misi menjadi begitu bermanfaat. Bagaimana jika mereka hanya mendapatkan 10 hingga 20 lambang ungu dalam satu misi? Apakah kapal perang ini masih bisa beroperasi? Mereka mungkin bahkan tidak memiliki cukup logam langka untuk menyalakannya. Seperti yang dikatakan Lan Xuanyu,
mereka tahu cara menggunakan kapal perang tetapi mereka tidak mampu membelinya. Bing Tianliang menggaruk kepalanya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Lan Xuanyu menyipitkan matanya dan berkata, rebut. Keuntungan terbesar memiliki kapal perang adalah kita bisa berperang di luar angkasa. Jelas tidak mungkin merampok kapal dagang, tapi bagaimana jika kita merampok bajak laut? Kami tidak memiliki beban psikologis saat merampok bajak laut, bukan? Kami memiliki kapal perang serbu kelas Meteor. Sebagian besar perompak tidak memiliki kapal perang setingkat ini, apalagi kapal perang kita adalah produk teknologi tinggi dari Sekte Tang. Kelompok bajak laut yang lebih lemah itu bukanlah lawan kita. Jadi, sambil menyelesaikan misi, setidaknya kita harus memastikan bahwa kita bisa mendapatkan sumber daya untuk mendukung penggunaan kapal perang kita secara terus-menerus. Kalau tidak, hanya mengandalkan hadiah misi saja, akan sulit bagi kalian untuk mengumpulkan sumber daya yang cukup untuk armor pertempuran dua kata kalian. Mata Qian Lei berbinar. Apakah ini yang disebut perampok-perampok legendaris? Lan Xuanyu mengangguk dan berkata, benar, itulah yang saya maksud. Ayo lakukan ini, kita adalah tim dan kelas yang bebas dan adil. Semuanya, angkat tangan dan mari kita buat keputusan. Minoritas akan tunduk pada mayoritas. Mereka yang setuju, silakan angkat tangan. Saat dia berbicara, dia adalah orang pertama yang mengangkat tangannya. Tanpa ragu, 32 pasang tangan lainnya terangkat. Apa yang disebut, anak sapi yang baru lahir tidak takut pada harimau. Ini dia, sebagai sekelompok pemuda berdarah panas, mereka tidak pernah mempertimbangkan kemungkinan gagal saat merampok perampok. Ini juga berkat kekompakan kelas dan kepercayaan mereka pada Lan Xuanyu. Juga, yang paling penting, sebagai siswa kelas eksperimen perang bintang, apa yang lebih mengasyikkan daripada memiliki kapal perang dan mengemudikannya untuk berperang di luar angkasa. Meski belum dimulai, mereka sudah jatuh cinta dengan kapal perang ini. Jika mereka diberitahu bahwa mereka tidak dapat lagi menggunakan kapal perang setelah energinya habis, tidak ada dari mereka yang mau. Bagi mereka, apapun yang terjadi di masa depan, mampu mengemudikan kapal perang pada usia ini dan mengumpulkan pengalaman dalam mengemudikannya adalah aset yang sangat berharga. Oleh karena itu, semua orang tahu bahwa pilihan Lan Xuanyu adalah yang paling benar terlepas dari apakah itu pemuda berdarah panas atau yang rasional. Mereka tidak memiliki beban psikologis dalam merampok bajak laut. Bagaimana mungkin ada sesuatu yang baik di perompak luar angkasa? Mereka hanyalah sekelompok pembunuh. Kalau begitu ayo pergi. Lan Xuanyu melambaikan tangannya. Kapal perang bajak laut 33 sayap langit perlahan menyala, dan saat energi dimuntahkan, kapal perang raksasa itu membubung ke langit dan langsung menuju lautan bintang. Deng Bo berdiri di kejauhan dan menyaksikan kapal perang dengan lambang 33 sayap perlahan naik ke langit. Untuk beberapa alasan, dia tiba-tiba merasa bahwa setan telah muncul di dalam hatinya. Sekelompok anak sembrono ini tidak akan melakukan apa-apa, kan? Saya tidak tahu apa yang dipikirkan sekte itu, tetapi mereka benar-benar memberi mereka kapal perang dan memperlengkapi mereka dengan begitu banyak senjata. Saya harap mereka hanya menjalankan misi dan tidak melakukan sesuatu yang di luar batas. Mengapa Deng Bo menekankan bahwa Lan Xuanyu dan timnya harus membeli sendiri sumber daya untuk kapal perang di masa depan? Dia tidak ingin mereka menggunakan peralatan di kapal perang untuk berperang di luar angkasa. Tanpa konsumsi energi dari pertempuran, energi yang tersimpan di kapal perang sudah cukup bagi Lan Xuanyu dan timnya untuk menjalankan 2 atau 3 misi. Mereka hanya membeli beberapa logam langka yang murah untuk mendukung kekuatan mereka dan menggunakannya sebagai alat transportasi. Mereka harus memiliki energi yang cukup untuk menjalankan misi. Senjata yang mereka lengkapi terutama untuk memastikan keamanan mereka. Dia tidak tahu bahwa di bawah provokasinya, para pemuda ini memiliki interpretasi yang berbeda. Kapal bajak laut, dari 33 Skywings keluar dari atmosfer planet induk seperti kuda liar dan berakselerasi dengan kecepatan penuh menuju tujuannya. Dibandingkan dengan misi sebelumnya, tim Lan Xuanyu seperti burung yang menukar senjata dengan meriam. Kapal perang itu milik mereka dan mereka bisa terbang secepat yang mereka mau. Mereka memiliki cadangan energi yang cukup dan di bawah komandonya, kapal perang mulai berlayar dengan kecepatan tinggi. Dalam hal uji coba pesawat ruang angkasa, Ding Zuohan adalah yang memiliki hasil terbaik di kelasnya. Bocah ini memiliki fanatisme terhadap luar angkasa. Meskipun dia muntah di mana-mana selama sesi uji coba pertamanya, dia tidak terintimidasi dan malah menikmati sensasinya.
Oleh karena itu, selain Lan Xuanyu, Ding Zuohan menduduki peringkat tertinggi dalam hal mengemudikan pesawat ruang angkasa. Dia bahkan telah melampaui rekan satu tim Lan Xuanyu, yang menunjukkan bakatnya dalam uji coba. Oleh karena itu, keinginannya untuk Meisha Skywing jauh lebih kuat daripada yang lain. Lan Xuanyu berdiri dari kursi kontrol utama dan memanggil Ding Zuohan agar dia bertanggung jawab atas kontrol utama. Karena itu adalah fase jelajah, dia secara alami tidak perlu terlalu memperhatikannya. Dia harus mulai menempa sendiri. Sudah berhari-hari sejak dia menempa dengan benar. Dengan waktu ini di pesawat ruang angkasa, dia bisa melanjutkan fuse forging-nya. Dengan Proto Dragon Ore, dia berharap untuk mencoba manfaatnya melalui penempaan, serta rasio Proto Dragon Ore yang paling cocok untuk ditambahkan selama proses fuse forging. Bab 697 Peringkat Sayap Langit. Meskipun tidak banyak yang bisa dilakukan di kursi kontrol utama, Ding Zuohan masih sangat bersemangat saat mengganti kursi Lan Xuanyu dan mulai merasakan perubahan di kursi kontrol utama. Biasakan diri Anda dengan kapal perang terlebih dahulu, lalu minta semua orang untuk mencobanya. Setiap orang harus membiasakan diri dengan berbagai fungsi kapal perang. Untungnya, jika perlu, Anda akan dapat mengesampingkan kendali posisi apapun, Lan Xuanyu menginstruksikan sebelum menuju ke ruang tempa. Tugasnya berbeda sesuai dengan posisi. Yang lebih akrab adalah dengan posisi yang berbeda, yang lebih akrab adalah dengan seluruh pesawat ruang angkasa. Kapal perang serbu kelas Meteor adalah arus utama di medan perang, dan banyak kapal perang bajak laut hanya berada di level ini. Itu adalah kesempatan belajar yang berharga untuk membuat semua orang membiasakan diri dengannya. Sebelumnya, ketika semua orang belajar cara mengemudikan kapal perang, mereka kebanyakan melakukannya di pod simulasi yang disediakan oleh akademi dan hanya ada sedikit kesempatan untuk benar-benar mengemudikan kapal perang sungguhan dan menerbangkannya. Hanya ada beberapa kali dalam satu semester. Jika bukan karena tim Lan Xuanyu mendapatkan kembali kapal perang dari Sekte Tang, akan ada lebih sedikit peluang. Tapi ajaran Tang Zhenhua selalu sangat berani, itulah sebabnya mereka mendapat begitu banyak kesempatan untuk mengemudikan kapal perang. Sekarang, mengemudikan kapal perang untuk menjalankan misi adalah perasaan lain. Itu adalah kesempatan terbaik bagi mereka untuk berlatih. Ini juga alasan mengapa Lan Xuanyu bersikeras memilih misi tim. Mereka tidak hanya harus menjalankan misi, tetapi yang lebih penting, mereka harus tumbuh dalam proses menjalankan misi. Itu memberi setiap orang kesempatan untuk menjadi komandan kapal perang dan membiasakan diri dengan setiap fungsi kapal perang. Setelah mencapai tahun keempat, kebebasan belajar di pelataran luar semakin meningkat. Alasan mengapa ada misi wajib Skyfighter adalah untuk memungkinkan para siswa meningkat pesat dalam pertempuran yang sebenarnya. Itu juga untuk menguji kemampuan dan temperamen komprehensif mereka melalui pertarungan yang sebenarnya. Hasil yang diperoleh dari proses ini sangat penting bagi mereka untuk masuk ke pengadilan negeri di masa depan. Lan Xuanyu benar-benar tenggelam dalam penempaan, sementara rekan satu timnya berputar di sekitar kapal perang, membiasakan diri dengannya. Untuk membiasakan diri dengan berbagai fungsi, secara alami akan ada tingkat pemborosan energi kapal perang yang berbeda. Namun, kapal perang Sekte Tang memang maju. Tidak hanya memiliki susunan yang terbentuk dari inti sumber tunggal positif, tetapi juga ada perangkat yang dapat menyerap berbagai sinar energi di alam semesta. Ini memungkinkan kapal perang untuk mengurangi konsumsinya selama penerbangan. Setelah beberapa hari, semua orang menjadi lebih akrab dengan kapal perang tersebut dan merasa lebih seperti pemiliknya. Ini adalah kapal perang mereka sendiri. Bos, kita akan memasuki lubang cacing. Kamu harus kembali. Ding Zuohan masih di kursi kontrol utama. Setelah semua siswa mencoba kursi kendali utama, dia masih memegang kendali. Lan Xuanyu berhenti menempa dan kembali ke depan dari kabin belakang. Dia meregangkan tubuhnya dan matanya menunjukkan sedikit kelelahan. Meski wormhole jam tidak akan mempengaruhi kapal perang, masih akan ada beberapa getaran dan dampak energi. Untuk alasan keamanan, lebih baik dia menjadi pilot. Ding Zuohan menyerahkan kursi utama, tetapi Lan Xuanyu tidak terburu-buru untuk duduk di atasnya. Melihat lubang cacing yang semakin dekat, dia mengeluarkan beberapa barang dari cincin takdirnya dan membagikannya kepada semua orang. Mereka semua adalah topeng hitam, hanya topeng biasa, tapi itu cukup untuk menutupi wajah mereka. Begitu kita keluar dari lubang cacing, kita mungkin bertemu bajak laut kapan saja. Kami akan bertindak sesuai dengan situasi.
Saat berkomunikasi dengan bajak laut atau jika kami benar-benar menyerang mereka, setiap orang harus memakai topeng dan tidak memperlihatkan wajah Anda, demi kerahasiaan. Setiap orang pasti memiliki serial number masing-masing. Nomor seri tidak mewakili kekuatan. Saya sayap langit pertama, sayap langit kedua Tang Yuge, sayap langit ketiga Bai Xiuxiu, sayap langit keempat Lan Mengqin, sayap langit kelima Yuanen Huihui, sayap langit keenam Liu Feng, dan sayap langit ketujuh Qian Lei. Pada titik ini, dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, sayap langit kedelapan Ding Zuohan. Setelah mendengar ini, Ding Zuohan sangat gembira dan memandang Bing Tianliang dengan provokatif. Bing Tianliang mencemooh dan bergumam pada dirinya sendiri, 9 adalah angka tertinggi. Lan Xuanyu melanjutkan, Bing Tianliang, sayap langit ke-9, Lin Donghui, sayap langit ke-10, Yutian, sayap langit ke-11. Ini adalah keseimbangan yang mencolok di tengah ketidakberdayaan. Setelah menempatkan Ding Zuohan di posisi ke-8, tim Bing Tianliang berada di urutan ke-9, ke-10, dan ke-11, jadi mereka tidak akan terlalu berselisih. Jika mereka terus berdebat, tidak akan ada hasil apapun, jadi sebaiknya dia membuat keputusan akhir. Dia dengan cepat memberi semua orang nomor. Setelah itu, baik saat aktivitas planet target kita atau saat menghadapi bajak laut, kita akan menggunakan nomor kita. Pada saat yang sama, kita harus memakai topeng untuk menyembunyikan penampilan kita dan menjaga rasa misteri. Kapal perang bajak laut 33 Skywings mulai melompat ke lubang cacing. Lubang cacing di luar mulai menjadi aneh dan penuh warna. Penghalang pelindung kapal perang serbu kelas meteor menjadi lebih stabil, dan kapal perang itu sendiri tidak terlalu terpengaruh karena terus bergerak maju. Lan Xuanyu memejamkan mata dan diam-diam merasakan lapisan fluktuasi spasial di dunia luar. Dia sebenarnya berharap untuk bisa mengendalikan elemen spasial secepat mungkin. Akan sangat bagus jika cincin jiwa kelimanya menghasilkan elemen spasial, tapi ini bukanlah sesuatu yang bisa dia putuskan. Menurut urutan elemen, kemungkinan besar itu adalah atribut cahaya. Lan Xuanyu dengan jelas mengingat apa yang dikatakan Dewa Binatang di Tian kepadanya. Terobosan masa depannya akan membutuhkan lebih banyak akumulasi, jadi dia juga membutuhkan lebih banyak sumber daya. Tanpa sumber daya, bagaimana dia bisa menukarnya dengan harta surga dan bumi? Dia harus menyelesaikan lebih banyak misi untuk menyelesaikan misi wajib. Dia berharap bisa naik ke peringkat Raja Roh 5 Ring ketika dia lulus dari Outer Court. Dia tidak ingin tertinggal terlalu jauh. Dia menenangkan pikirannya dan secara bertahap memasuki kondisi meditasi untuk memulihkan energi yang telah dia keluarkan selama beberapa hari terakhir. Kapal perang itu sedikit bergetar dan Lan Xuanyu membuka matanya. Langit berbintang muncul sekali lagi dan mereka telah menyelesaikan lompatan lubang cacing. Ada banyak lubang cacing di alam semesta yang dapat melipat ruang, dan setiap lubang cacing harus melalui penjelajahan yang tak terhitung jumlahnya sebelum seseorang dapat menentukan lokasi teleportasi. Selain itu, tidak semua wormhole aman, dan ada beberapa wormhole yang sangat berisiko. Dan mereka yang bisa menjelajahi lubang cacing adalah pembangkit tenaga listrik berperingkat dewa. Hanya pembangkit tenaga peringkat dewa yang dilengkapi dengan mecha peringkat dewa dan battle armor yang bisa bertahan di lubang cacing yang berbahaya. Konfirmasi lokasi teleportasi lubang cacing akan sangat membantu perkembangan Federasi Douluo karena itu berarti ada ruang lain yang bisa dijangkau manusia dan lautan bintang yang bisa mereka taklukkan akan meluas juga. Waktu damai telah berakhir. Memasuki planet ini, mereka sudah tidak jauh dari Sin Planet. Federasi juga menempatkan pasukan di sini dan mengawasi mereka di dekat Sin Planet. Tentu saja, untuk benar-benar memasuki jangkauan Sin Planet, mereka masih harus melewati lubang cacing kecil yang dijaga oleh salah satu kapal perang bajak laut Sin Planet. Tujuan tim Lan Xuanyu jelas bukan Sin Planet, tapi planet tanpa nama lainnya. Menurut informasi yang diberikan oleh Sekte Tang, Sin Planet menamakannya sebagai pusat perdagangan ketiga. Ini adalah tempat bagi para perompak untuk bertransaksi. Bahkan pejabat Federasi Jiwa akan bertransaksi dengan bajak laut dalam keadaan tertentu karena bajak laut luar angkasa terkadang dapat memperoleh beberapa sumber daya yang sangat unik dari tempat yang jauh. Mereka tidak hanya menjarah Federasi Jiwa, tetapi juga menjarah ras cerdas lainnya. Perompak luar angkasa seperti vampir di alam semesta. Mereka akan menggigit siapapun yang mereka temui, dan begitu mereka mengetahui bahwa lawan mereka terlalu kuat, mereka akan segera kabur jauh dan tidak pernah berhenti. Mereka kejam, licik, hati-hati, dan brutal,
mereka selalu menjadi salah satu eksistensi paling berbahaya di alam semesta. Bab 698 menyerang kru bajak laut. Perompak luar angkasa tidak terbatas pada manusia, dan mereka juga hadir di setiap ras, mengandalkan aplikasi skala besar dari implan mereka. Kekuatan pertempuran bajak laut luar angkasa cukup gagah berani. Untuk kapal perang dengan level yang sama, kekuatan pertempuran perompak luar angkasa seringkali lebih tinggi daripada kapal perang Federasi. Pengalaman pertempuran mereka juga lebih kaya, dan mereka tidak pernah mengikuti akal sehat, sering menggunakan taktik khusus untuk membuat armada Federasi kewalahan. Setelah mengatur lokasi ke pusat perdagangan ketiga, Lan Xuanyu memerintahkan, aktifkan mode siluman. Sebarkan jangkauan radar secara maksimal. Segera laporkan kepada saya jika Anda menemukan sesuatu. Lapisan cahaya redup muncul di permukaan kapal perang bajak laut 33 Skywings. Pada saat berikutnya, cahaya di sekitarnya tampak dilahap olehnya dan menghilang ke dalam kehampaan. Radar diaktifkan sepenuhnya, dan semua orang bersemangat saat mereka memindai sekeliling mereka. Mereka telah memasuki galaksi yang tidak aman, dan pertempuran bisa terjadi kapan saja. Ini adalah bagian yang paling menarik bagi mereka. Jika mereka dapat menyelesaikan misi tim dan merampok beberapa perompak luar angkasa pada saat yang sama, itu akan menjadi hal yang paling menakjubkan. Kapal perang itu terbang sangat cepat dan menurut perhitungan Lan Xuanyu, mereka akan tiba di tempat tujuan dalam 24 jam lagi. 4 jam berlalu dan mereka tidak menemukan apapun. Kerumunan yang awalnya bersemangat berangsur-angsur menjadi tenang. Bahkan jika mereka berada di wilayah yang tidak aman, sepertinya mereka tidak akan dengan mudah menghadapi musuh. Saat semua orang berangsur-angsur rileks, Ding Zuohan, yang bertanggung jawab atas deteksi radar, tiba-tiba berkata, kami menemukan sesuatu. Di depan kami di sebelah kiri, pada jam 11, sekitar 2000 km jauhnya, ada benda terbang tak dikenal, 5 di antaranya. Semangat Lan Xuanyu terangkat juga. Hati-hati dan bersembunyi. Di luar angkasa, 2000 km adalah jarak yang sangat dekat. Mereka akan bisa mendekat dalam beberapa menit. Setelah jeda sebentar, Lan Xuanyu berkata dengan suara rendah, semua senjata dan sistem pertahanan bersiap, kapal perang tetap diam. Semua orang mematuhi perintahnya dan segera menjalani serangkaian operasi. Pendorong utama kapal perang dipadamkan dan hanya 4 pendorong sekunder dengan daya jauh lebih rendah yang digunakan. Dengan cara ini, fluktuasi energi yang dihasilkan akan lebih kecil dan lebih sulit dideteksi oleh musuh. Setelah menentukan arah kelima benda terbang tak dikenal tersebut, kapal perang bajak laut 33 sayap langit perlahan terbang menuju jalur yang harus mereka lewati. Saat mereka semakin dekat, sinyal radar menjadi lebih jelas. Sebuah gambar diproyeksikan di layar besar. 5 kapal perang bajak laut. Itu benar, itu pasti kapal perang bajak laut. Di kapal perang yang gelap gulita, ada pola tengkorak putih. Di dalam mata masing-masing tengkorak, juga terdapat pola api ungu yang seolah-olah sedang terbakar. Suara Bai Siu-Siu terdengar. Bajak laut api ungu, kelompok bajak laut berukuran kecil hingga sedang. Mereka memiliki tidak lebih dari 15 kapal perang, dan andalan mereka adalah kapal perang serbu kelas Meteor. Sisanya adalah semua kapal perang pengintai kelas sisa. Tim pengintai mereka harus menjadi orang-orang itu. Bajak laut api ungu sangat kejam dan telah membunuh banyak orang. Ini adalah informasi yang diperoleh dari pemeriksaan tim bajak laut pihak lain. Ada database tentang bajak laut yang diberikan oleh Sekte Tang. Nilai benda-benda ini tidak dapat diukur. Bos, apakah kita bertarung atau tidak? Qian Lei menoleh ke Lan Xuanyu dengan penuh semangat. Lan Xuanyu menyipitkan matanya dan berkata dengan suara rendah, bersiaplah untuk pertempuran. Ada perbedaan besar antara kelas Remnan dan kapal perang serbu kelas Meteor. Meskipun itu 1 lawan 5, mereka seharusnya memiliki keunggulan absolut dengan teknologi canggih kapal perang Sekte Tang. Ding Zuohan segera melaporkan, selain 5 kapal perang pengintai ini, kami tidak menemukan pesawat luar angkasa bajak laut lain dalam radius 5.000 km. Diterima, dengarkan perintah saya nanti, saya akan mengambil alih sistem utama. Siapkan sistem senjata, isi daya meriam utama. Zuohan, laporkan jarak musuh. 541 km tersisa. Sekitar 1 menit lagi, kita akan memasuki jangkauan meriam utama. Suara Ding Zuohan sedikit bergetar karena kegembiraannya. Ini adalah pertama kalinya dia terlibat dalam pertempuran luar angkasa yang nyata. Faktanya, selain tim 7 Lan Xuanyu,
Ini adalah pertama kalinya yang lain memasuki pertempuran luar angkasa. Lan Xuanyu menyipitkan matanya. Meriam utama mengunci kapal perang utama lawan. Siapkan baling-baling utama. Seluruh ruang kontrol menjadi sunyi. Semua orang sibuk dengan pekerjaan mereka sendiri dan menunggu perintah Lan Xuanyu. Saat ini, Lan Xuanyu sudah memakai helmnya saat berbagai data terkumpul di kepalanya. Dia meletakkan kedua tangannya di panel kontrol di kedua sisi dan bersiap menghadapi situasi apapun. Musuh telah memasuki jarak tembak kita. Suara bersemangat Ding Zuohan bergema. Lan Xuanyu secara alami melihatnya dari data sistem utama, tetapi dia tidak terburu-buru memberikan perintah untuk menyerang. Timnya, yang dalam keadaan tidak terlihat, belum ditemukan oleh pihak lain, dan ini jelas merupakan kesempatan bagus bagi mereka. Memusnahkan kapal perang bajak laut bukanlah tujuan mereka. Tujuan mereka adalah memanfaatkan musuh. Menghancurkan pihak lain hanya akan menyia-nyiakan amunisi mereka dan menghukum kejahatan demi kebaikan, tetapi sebenarnya tidak ada manfaatnya. Karenanya, dia tidak hanya ingin menghancurkan pihak lain. Saat mereka semakin dekat, setiap kapal perang tak terlihat akan ditemukan oleh radar musuh dalam jarak tertentu. Gaib kapal perang Sekte Tang sudah cukup baik. Api, kecepatan penuh ke depan, tembakan meriam utamanya. Lan Xuanyu berteriak dan memberi perintah. Ekor kapal perang bajak laut 33 Skywings tiba-tiba memuntahkan api oranye merah yang intens. Kapal perang yang awalnya bergerak lambat tiba-tiba berakselerasi, dan pada saat yang sama, menghilangkan keadaan tembus pandangnya. Meriam utama di depan menyala, dan pilar cahaya raksasa merobek langit dan langsung menuju ke 5 kapal perang musuh. Kemunculan tiba-tiba kapal perang 33 Skywings itu seperti monster yang muncul entah dari mana. Kelima kapal perompak itu segera menemukan mereka. Sebuah penghalang pelindung putih mekar dengan cahaya dari 5 kapal perompak hampir pada saat yang bersamaan, lalu mereka menunjukkan kemampuan tempur yang sebenarnya dari kapal perang perompak. Kelima kapal perang itu langsung bubar. Boom! Kapal perang bajak laut yang dikunci oleh meriam utama pada akhirnya tidak dapat bersembunyi dan dibombardir oleh energi besar dari meriam utama. Penghalang pelindungnya hancur setengahnya dalam sekejap dan kapal perang pengintai kelas sisa ini terlempar secara horizontal seperti mainan yang terlempar keluar. Tembak dengan kekuatan penuh, siapkan selongsong penangkap. Lan Xuanyu mengendalikan kapal perang Sekte Tang untuk meningkatkan kecepatannya dan menyerang langsung ke arah 5 kapal perang musuh. Pada saat yang sama, penghalang pelindung di kapal perang bajak laut 33 sayap langit diaktifkan. Penghalang pelindung kuning yang jelas jauh lebih tebal daripada milik pihak lain. Tapi yang mengejutkan Lan Xuanyu, bajak laut api ungu ini tidak membalas tetapi malah berbalik dan lari. Kelima pesawat luar angkasa perompak itu bahkan kabur ke 5 arah berbeda tanpa ada niat bertempur. Bisakah kapal perang pengintai tidak mengalahkan kapal perang penyerang? Belum tentu. Itu tergantung pada kualitas kapal perang dan kekuatan serangan mereka. Itu juga tergantung pada kemampuan kontrol. Tapi secara relatif, sangat sulit bagi kapal perang pengintai untuk menembus perisai pelindung kapal perang penyerang. Pesawat ruang angkasa bajak laut ini tidak memiliki niat untuk bertarung karena mereka tahu betul bahwa lawan mereka juga merupakan pesawat ruang angkasa bajak laut, dan begitu mereka bertarung, bahkan jika mereka mengandalkan keunggulan jumlah mereka untuk menang pada akhirnya, ada kemungkinan besar bahwa mereka akan kehilangan beberapa pesawat luar angkasa. Ini jelas bukan gaya bertarung bajak laut. Mereka tidak akan pernah bertarung sampai mati dengan lawan mereka dan hanya memilih yang lemah. Mereka sepertinya sudah terbiasa disergap sehingga tidak berlama-lama dan langsung kabur. Jelas, tidak semua kapal perang bajak laut dapat melarikan diri, tetapi dengan cara ini, akan sangat sulit bagi tim Lan Xuanyu untuk memusnahkan semua kapal perang bajak laut ini. Kecepatan penuh kapal perang penyerangan sangat cepat. Dengan teknologi canggih Sekte Tang, kecepatan kapal perang serbu ini setidaknya 30% lebih cepat daripada kapal perang federal. Itu lebih mirip kapal perang bajak laut. Bab 699 tangkap. Lan Xuanyu tercengang oleh reaksi cepat pihak lain dan segera bereaksi. Tidak ada ruang untuk ragu-ragu di medan perang. Baik Yin Tianfan dan Tang Zhenhua telah mengajarinya hal ini sebelumnya. Kapal perang 33 sayap langit menyerang kapal perang yang diledakkan oleh meriam utama. Sangat sulit untuk melarikan diri karena kapal perang yang kehilangan keseimbangan. Sinar jiwa ditembakkan dari meriam sekunder dan membombardir kapal perang itu terus-menerus. Ledakan itu segera membuat perisai pelindung pihak lain dalam bahaya dan hampir runtuh.
Meriam utama diisi ulang sekali lagi. Jika meriam utama kapal perang penyerang menyerang kapal perang pengintai untuk kedua kalinya, hasilnya jelas. Jika itu adalah kapal perang kelas meteor lainnya, kapal perang pengintai akan mampu bertahan setidaknya 3 kali, tetapi kekuatan serangan kapal perang penyerang Sekte Tang terlalu kuat. Itu tidak mungkin untuk menahan serangan kedua. Tepat pada saat ini, sebuah adegan yang Lan Xuanyu dan yang lainnya tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis muncul. Di kapal perang bajak laut yang hendak dihancurkan oleh mereka, semua pola tengkorak tiba-tiba berubah menjadi pola bendera putih. Itu bekerja juga, jadi desain permukaan kapal perang itu untuk ini. Mengikuti kemunculan pola bendera putih, kapal perang perompak memadamkan pendorong utamanya. Hanya perisai pelindung yang tersisa. Luncurkan shell penangkap. Cahaya putih yang intens keluar dari perut kapal perang 33 Skywings. Cahaya putih menyeret api yang menyilaukan dan mendarat di kapal perang bajak laut hampir seketika. Segera, jaring cahaya putih raksasa menyelimuti kapal perang bajak laut, dan kapal perang bajak laut secara kooperatif memadamkan penghalang pelindungnya sendiri. Karena pihak lain ingin menangkap mereka, jelas bahwa mereka tidak berniat menghancurkannya. Efek dari cangkang penangkap sangat kuat. Kemampuan terpentingnya adalah melumpuhkan kapal perang musuh dan mencegahnya bergerak. Jika sebuah kapal perang terkena cangkang penangkap, tanpa penghalang pelindung, semua sistem kontrol akan terganggu, menyebabkannya menjadi tidak efektif. Dan jika mereka masih berani melawan cangkang, itu berarti mereka lebih baik mati daripada tunduk. Dan setelah itu, nasib kapal perang itu akan hancur. Oleh karena itu, shell penangkap hanya akan digunakan setelah mendapatkan keunggulan absolut, seperti yang terjadi sebelumnya. Setelah melihat kapal perang 33 sayap langit melepaskan cangkang penangkap, kapal perang bajak laut itu segera menyerah melawan dan menyatakan subordinasinya. Cangkang penangkap mulai berlaku dan menyebabkan kapal perang bajak laut ditutupi lapisan jaring cahaya putih. Lan Xuanyu mengendalikan kapal perang serbu untuk berbalik dengan cepat dan mengejar kapal perang lainnya. Saat ini, meriam utama terisi penuh. Tapi sebelum meriam utama mereka bisa menembak, kapal perang bajak laut itu tiba-tiba melepaskan sejumlah besar misil pengganggu. Tujuan dari rudal interferensi ini sangat sederhana, mereka mengganggu jalur serangan, mengganggu radar mereka, dan mencegahnya mengunci mereka. Bibir Lan Xuanyu meringkuk menjadi senyuman dingin. Kunci kapal perang bajak laut itu 45 derajat ke kanan. Bersiaplah untuk diluncurkan. Saat dia berbicara, di bawah kendalinya, Warcraft itu tiba-tiba berayun secara horizontal. Saat terbang dengan kecepatan tinggi, seolah-olah seseorang telah mendorongnya dari samping, menyebabkannya kehilangan kendali dan melayang ke samping di angkasa. Meriam utama ditembakkan saat ini. Itu tidak menyerang kapal perang bajak laut yang menembakkan rudal pengganggu, tetapi sebaliknya, itu langsung menuju kapal perang bajak laut yang melarikan diri ke arah lain. Boom, perisai pelindung kapal perang bajak laut menyala dengan keras, dan itu persis sama dengan kapal perang pertama. Itu langsung dikirim terbang. Kapal perang 33 Skywings sekali lagi meningkatkan kecepatannya dan mengejar mereka. Meriam sekunder membombardir terus-menerus, dan seperti kapal perang bajak laut pertama, kapal perang bajak laut ini dengan cepat mengibarkan bendera putih untuk menyatakan penyerahannya dan ditangkap oleh cangkang penangkap di luar angkasa. Adapun 3 kapal perang bajak laut lainnya, mereka sangat licik. Mereka segera menyadari betapa kuatnya kapal perang penyerang kelas meteor ini. Tanpa ragu, mereka melepaskan sejumlah besar rudal interferensi dan memanfaatkan serangan Lan Xuanyu untuk melarikan diri. Mereka tidak punya niat untuk bertarung sama sekali. Lan Xuanyu melihat layar di radar dengan sedikit penyesalan. Jika mereka menyerang dengan sekuat tenaga, mereka seharusnya bisa mengejar kapal perang bajak laut lainnya. Namun, ada batasan waktu untuk efek cangkang penangkap. Jika mereka pergi terlalu lama karena pengejaran, kedua kapal perang perompak yang ditangkap mungkin sudah melarikan diri. Setelah mempertimbangkan pro dan kontra, dia memutuskan untuk menyerah pada pengejaran. Pada saat yang sama, dia tidak bisa tidak memuji di dalam hatinya. Kecepatan reaksi kapal perang bajak laut ini terlalu cepat, dan penilaian mereka terhadap situasi sangat akurat. Mereka dapat membuat pilihan terbaik ketika mereka melihat bahwa mereka tidak dapat melakukan apapun, dan kemampuan piloting mereka juga sangat kuat. Sangat disayangkan bahwa ini adalah pertama kalinya Lan Xuanyu mengemudikan kapal perang luar angkasa dengan kekuatan penuhnya. Dia masih lebih terbiasa dengan pejuang luar angkasa. Dibandingkan dengan mereka,
kapal perang jauh lebih rumit dan berat. Itu sama untuk kapal perang Sekte Tang. Jika mereka memiliki kelincahan seorang pejuang luar angkasa, mereka mungkin tidak dapat mempertahankan semua kapal perang bajak laut ini, tetapi sangat mungkin bagi mereka untuk mempertahankan satu atau dua lagi. Pihak lain ingin menghubungi kami, kata Lan Mengkin, yang bertanggung jawab atas sistem komunikasi. Semuanya, pakai topengmu, kata Lan Xuanyu. Semua orang memakai topeng hitam yang telah dia bagikan sebelumnya. Lan Xuanyu kemudian meminta Lan Mengkin untuk menghubungi pihak lain. Dua gambar muncul, seorang pemuda dan seorang bajak laut parubaya. Bajak laut parubaya itu masih memiliki implan padanya, tetapi bajak laut muda itu tidak. Keduanya memiliki ekspresi yang sama, dan keduanya memiliki wajah yang sangat tersanjung. Halo, Jenderal Bajak Laut yang terhormat. Bolehkah saya bertanya mengapa Anda menyerang api ungu kami? Apakah kami menyinggung Anda dengan cara apapun? Perompak parubaya itu tersenyum saat melihat Lan Xuanyu, yang mengenakan topeng besi hitam di layar. Lan Xuanyu menyalakan pengubah suara di topengnya dan berkata dengan dingin, apakah kami perlu tersinggung karena menyerang kalian? Mereka yang menyinggung kita sudah lama mati. Kami adalah 33 bajak laut sayap langit, dan saya adalah sayap kepala. Hubungi bajak laut api ungu Anda segera. Jika Anda ingin kedua kapal perang Anda kembali, tunjukkan ketulusan Anda. Jika tidak, jangan salahkan saya karena tidak sopan. Jika kaptenmu ingin membalas dendam, baiklah, kami akan menunggu di sini. Ya, kami akan segera menghubungi mereka, jawab perompak parubaya itu dengan cepat. Lan Xuanyu berkata dengan suara rendah, serahkan kode kendali jarak jauh kapal perangmu. Kalau tidak, mati. Ekspresi bajak laut parubaya dan bajak laut muda dan parubaya berubah. Yang disebut kode kendali jarak jauh untuk kapal perang adalah kode khusus yang dapat digunakan oleh kapal perang lain ketika ada masalah. Setelah dikendalikan, sistem kontrol di dalam kapal perang akan kehilangan efeknya untuk sementara dan tidak dapat lagi dikendalikan. Untuk dua kapal perang perompak ini, mereka seperti daging di atas talenan dan hanya bisa disembelih. Para perompak jelas tidak mau, tetapi melihat meriam utama dari kapal perang 33 Skywings sedang mengisi daya lagi, untuk bertahan hidup, mereka tidak punya pilihan selain menyerahkan kode kontrol. Lan Xuanyu segera membiarkan rekan satu timnya mengendalikan dua kapal perang melalui kode. Kemudian, dia terus mengikuti rute mereka dan perlahan terbang menuju tujuan mereka. 1 jam kemudian, sinyal komunikasi yang tidak dikenal datang. Lan Xuanyu menerima sinyalnya. Dalam gambar tersebut, seorang pria berotot dengan rambut ungu pendek melompat keluar. Salah satu matanya metalik, begitu pula separuh kepalanya, jadi rambut ungunya hanya muncul di separuh kepalanya. Dia memiliki ekspresi ganas. 33 bajak laut sayap langit. Saya Kapten Api Ungu, Shen Junji. Beraninya kau mengabaikan aturan Heaven Planet dan menyerang kami. Apakah Anda mengejar kematian? Mata Shen Junji hendak menyemburkan api saat dia menatap Lan Xuanyu. Aturan dibuat oleh manusia. Saya tidak peduli dengan aturan, saya hanya ingin bertanya, apakah Anda menginginkan kapal perang Anda atau tidak? Jika Anda melakukannya, Anda dapat menukarnya dengan sesuatu yang bernilai sama, kata Lan Xuanyu dengan dingin. Shen Junji meraung, bajingan, apakah kamu tahu bahwa kita milik? Pada titik ini, Lan Xuanyu telah memutuskan komunikasi dan tidak memberinya kesempatan untuk berbicara. Jelas bahwa bajak laut api ungu berafiliasi dengan Sin Planet, tetapi apa hubungannya ini dengan tim Lan Xuanyu? Bab 700 Rudal Antimateri. Yu Ge, Xiu Xiu, Qian Lei, Liu Feng. Kalian semua akan mengikuti saya ke dua kapal perang bajak laut untuk melihatnya. Zuoan, kau akan bertanggung jawab mengemudikan kapal perang. Jika ada berita dari pihak lain, beritahu mereka bahwa kami akan menukar dengan sesuatu yang bernilai sama. Kalau tidak, kami akan menghancurkan dua kapal perang bajak laut mereka dalam 3 jam. Baiklah, Ding Zuohan setuju dengan penuh semangat. Seorang pejuang luar angkasa Skywing hitam ditembakkan dari ekor kapal perang dan langsung menuju kedua kapal perang yang ditangkap. Tidak perlu izin perompak sama sekali. Melalui remote control, mereka langsung membuka kabin belakang dari dua kapal perang pengintai dan tim Lan Xuanyu memasuki kapal perang pertama terlebih dahulu. Mesia Skywing tidak berubah kembali menjadi bentuk mesianya, sehingga mereka bisa merahasiakan ini. Lan Xuanyu dan timnya turun dari kapal perang dengan topeng mereka dan masuk ke kapal perang.
Kapal perang pengintai hanya bisa menampung 50 orang. Saat ini, mereka sudah berdiri bersama dan menatap mereka berlima dengan ekspresi tidak bersahabat. Mereka juga memegang berbagai perangkat jiwa di tangan mereka. Lan Xuanyu mengabaikan mereka. Karena para perompak ini telah memilih untuk menyerah, mereka pasti tidak akan menghukum mati. Meriam kapal perang 33 Skywings masih diarahkan ke mereka. Setelah putaran pencarian, memang ada beberapa barang bagus. Ada lebih dari 10 jenis logam langka, dengan yang terkecil berbobot lebih dari 10 kg dan yang terbesar lebih dari 1 ton. Secara alami, Lan Xuanyu menyimpannya ke dalam cincin takdirnya tanpa ragu-ragu. Kemudian, dia memanggil kapal perangnya dan mengambil misil pelacak, misil interferensi, peluru penangkap, dan misil jiwa. Mereka pada dasarnya menjarah segalanya. Selain para perompak, mereka tidak meninggalkan apapun yang tersisa di pesawat ruang angkasa pengintaian ini. Seperti yang diharapkan, selama seluruh proses, para perompak tidak berani menyuarakan kemarahan mereka dan tidak berani melakukan apapun. Mereka hanya bisa menyaksikan Lan Xuanyu dan timnya melakukannya. Mereka juga tidak ingin mati. Mereka melakukan hal yang sama untuk kapal perang bajak laut lainnya dan menjarah semuanya. Satu-satunya hal yang disayangkan adalah mereka tidak menemukan apapun yang dijarah oleh kedua kapal perang ini. Ini mengecewakan Lan Xuanyu. Juga, misil yang mereka gunakan tidak berkualitas tinggi. Tentu saja, lalat juga daging, dan musuh bebas manis dan asam. Sia-sia jika tidak menginginkannya, mereka harus bisa menjualnya untuk mendapatkan uang. Setelah kembali ke kapal perang 33 sayap langit, Lan Xuanyu menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menyelidiki cincin takdir dan tidak bisa tidak memuji di dalam hatinya, masih lebih cepat untuk merebut. Meskipun tidak ada logam mulia di antara 4 ton yang mereka jarah, ada beberapa jenis. Mengesampingkan yang lainnya, energi yang disediakan oleh logam-logam ini cukup bagi mereka untuk mengimbangi konsumsi energi mereka kali ini dengan kelebihan yang tersisa, belum lagi peluru artileri itu. Mereka harus bernilai cukup sedikit. Ding Zuohan memberitahu Lan Xuanyu bahwa Kapten Grup Bajak Laut Api Ungu telah menghubunginya lagi dan mengutuknya. Tapi Ding Zuohan segera memutuskan sambungan. Bos, apa yang harus kita lakukan sekarang? Meledakkan 2 kapal perang ini. Jika tidak, mereka akan menjadi beban dan kita tidak akan bisa terbang cepat jika kita menariknya, kata Ding Zuohan. Lan Xuanyu menggelengkan kepalanya dan berkata, seperti kata pepatah, ada cara untuk mencuri. Jika kita menghancurkan mereka, akankah para perompak berani menyerah kepada kita lain kali? Kami ingin membuat nama untuk diri kami sendiri di dunia bajak laut sebagai kelompok yang menginginkan uang dan bukan nyawa. Hanya dengan begitu kita akan mendapatkan panen yang lebih besar. Kemudian sekarang, terbang perlahan seperti ini dan terus terbang menuju tujuan kita. Bajak laut api ungu tidak kuat dan mungkin akan segera muncul. Kami akan meninggalkan mereka dengan pelajaran yang mendalam dan mengintimidasi bajak laut lainnya pada saat yang sama. Kemudian, kita akan pergi ke pusat pertukaran ketiga. Seperti yang diharapkan Lan Xuanyu, bajak laut api ungu yang seharusnya berada di dekatnya kembali dalam waktu kurang dari 2 jam. Sebanyak 11 kapal perang bajak laut menghalangi jalan mereka. Unggulan yang memimpin sebenarnya adalah kapal perang serbu kelas Meteor. Dari penampilannya, itu sedikit lebih besar dari kapal perang Lan Xuanyu. Perangkat komunikasi melompat keluar lagi. Lan Xuanyu mengangkat telepon itu. Di sisi lain, wajah dingin Shen Junji muncul. Nak, apakah kamu ingin mati? Aku akan memenuhi keinginanmu. Saya akan memberi Anda waktu sebentar untuk dipertimbangkan. Menyerah segera dan kami akan mengampuni hidup Anda. Jika tidak, tunggu saja untuk berubah menjadi debu kosmik. Dengan mengatakan itu, Kapten Bajak Laut Api Ungu menutup telepon. Lan Xuanyu menghela nafas dan menggelengkan kepalanya tanpa suara. Dia bergumam pada dirinya sendiri, bajak laut itu licik, tapi otak mereka tidak bekerja dengan baik. Mengapa mereka tidak mengerti mengapa kita berani menunggu mereka datang? Tembak semua rudal pengganggu. Sebuah kabin meriam kecil terbuka di sekitar kapal perang 33 Skywings dan lebih dari 100 rudal interferensi ditembakkan dan terbang ke depan. Ini adalah respons yang sangat normal dalam pertempuran luar angkasa. Dalam konfrontasi langsung, mereka pertama-tama akan menembakkan rudal pengganggu untuk menghindari terkena lebih banyak tembakan artileri. Karenanya, grup bajak laut api ungu tidak bereaksi. Semua meriam sedang diisi dan siap ditembakkan kapan saja. Saat kedua belah pihak semakin dekat,
pendorong utama kapal perang 33 sayap langit Lan Xuanyu tiba-tiba padam. Shen Junji, yang berada di kapal bajak laut api ungu, menunjukkan senyum sinis. Ini pengecut. Apa 33 sayap langit? Aku akan membuatmu kehilangan sayapmu kali ini. Kru bajak laut ini tidak akan ada lagi di masa depan. Aku tidak akan membunuh mereka. Akan sangat disayangkan untuk membunuh mereka. Saya hanya akan menjualnya untuk tenaga kerja dan kita seharusnya bisa mendapatkan keuntungan yang cukup besar. Pergi dan siapkan cangkang penangkap. Biarkan saya melihat wajah seperti apa yang tersembunyi di balik topeng bodoh itu. Saya berdoa agar ada beberapa wanita cantik di kapal perang mereka. Shen Junji melambaikan tangannya, dan lebih dari 10 kapal perang segera bergerak menuju kapal perang 33 sayap langit. Tepat pada saat ini, pendorong utama kapal perang 33 sayap langit yang baru saja padam menyala sekali lagi. Kemudian, tiba-tiba berbalik ke samping dan berbalik. Kemudian, itu lari dengan motor mereka menderu. Shen Junji terkejut. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa pihak lain telah memadamkan pendorong utama mereka untuk berbalik. Dengan cara ini, itu tidak akan menarik perhatian mereka. Dengan lari ini, kapal perang 33 Skywings bahkan menyerah untuk menarik 2 kapal perang bajak laut lainnya yang ditangkap. Kamu ingin lari? Berhentilah melamun, teriak Shen Junji saat dia mendorong seluruh pasukannya ke depan dengan semua pendorongnya diaktifkan. Dia mengejar tim Lan Xuanyu. Dia bahkan tidak melihat misil itu dan tidak menembakkan meriam jiwa. Dengan rudal di sekitar, itu akan menjadi pemborosan tembakan meriam. Namun, rudal tersebut tidak memiliki kekuatan ofensif dan hanya melepaskan gelombang elektromagnetik. Dia yakin bisa menjaga kapal perang lawan. Dari lubuk hatinya, Shen Junji sebenarnya tidak mau menghancurkan kapal perang serbu ini. Sangat jarang melihat satu-satunya kapal perang penyerang kelas meteor. Jika dia bisa menangkapnya, dia akan memiliki kapal perang yang kuat. Oleh karena itu, dia tidak terburu-buru untuk menyerang. Akselerasi habis-habisan kapal perang 33 Skywings masih sangat cepat. Bajak laut api ungu di belakang mereka menyusul tanpa ragu-ragu. Mereka menyerbu langsung ke misil, menjatuhkannya, dan mengejarnya. Tepat pada saat ini, cahaya redup menyala di misil, dan cahaya itu hanya bertahan sesaat. Pada saat berikutnya, seolah-olah sebuah lubang hitam telah muncul di angkasa, dan energi mengerikan itu ditarik kembali dalam sekejap. 3 kapal perang pengintai kelas sisa meredup dan menghilang keluar angkasa. Setelah itu, lubang hitam itu tiba-tiba membesar dan meledak. Meskipun unggulan Shen Junji bukan yang pertama menanggung beban, itu tepat di sebelah mereka. Ketika perisai pelindung bersentuhan dengan cahaya hitam, itu segera runtuh dan energi mengalir deras. Seluruh ruang tampak bergetar hebat pada saat ini, dan massa hitam itu segera berubah menjadi ledakan dahsyat. Kapal perang bajak laut terlempar satu demi satu saat bola api meledak. Di bawah ledakan yang begitu mengerikan, bahkan pertahanan kapal perang penyerang kelas meteor diledakkan. Sepotong logam besar meledak dan nyala api muncul. Sebuah lubang besar mengebor kapal perang dan terlempar keluar. Saat berayun secara horizontal, ia menabrak 2 kapal perang pengintai lainnya.